Jadi guys, semua orang di cerita ini nyebut anak itu monster. Tapi bukan karena dia pernah bunuh orang loh ya, tapi karena di umur baru 10 tahun, dia berhasil ngelakuin sesuatu yang bahkan pemburu demon spirit paling berpengalaman aja belum tentu sanggup. Setelah seluruh keluarganya dibantai habis, kepala si iblis yang jadi dalang di balik semua itu justru ditemukan tergantung di depan rumahnya sendiri. Nah, sejak hari itu nggak ada lagi yang melihat dia sebagai anak kecil biasa. Sebagian orang pengen bunuh dia, sebagian lagi malah takut buat sekedar mendekat. Dan cuma ada satu orang yang lihat sesuatu yang beda dalam dirinya. Tapi ternyata menyelamatkan bocah ini cuma jadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih besar. Buat bisa balas dendam, dia harus jalani latihan yang sanggup menghancurkan tubuh sekaligus pikirannya. Dia harus bertarung melawan makhluk yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Dia harus kehilangan orang-orang yang udah mulai dianggap sebagai keluarga. Dan pas akhirnya dia ngerasa udah cukup kuat, dia malah dipaksa hadapi monster yang bahkan pemburu paling berpengalaman pun berusaha menghindarinya. Inilah awal perjalanan Issei yang setelah kehilangan segalanya, memutuskan buat mengorbankan seluruh hidupnya demi memusnahkan setiap demon spirit yang masih hidup di dunia ini. Semuanya bermula dari sebuah desas-desus yang perlahan menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang terus membicarakan sebuah legenda yang bikin merinding tentang demon spirit berkepala siput yang katanya udah membantai satu keluarga tanpa nyisain satupun. Buat kebanyakan orang, cerita kayak gini mungkin cuma terdengar kayak dongeng serem buat nakut-nakutin warga aja. Tapi tragedi kali ini guys, nyimpen sesuatu yang beda banget dari cerita monster pada umumnya. Ada satu fakta yang begitu ganjil sampai bikin siapapun yang dengar susah buat percaya. Dan justru bagian akhir dari kejadian itulah yang bikin semuanya berubah. Beberapa hari setelah pembantaian itu terjadi, kepala si demon spirit ditemukan tergantung di pintu masuk rumah keluarga korban. Pemandangan itu bikin seluruh desa diliputi keterkejutan sekaligus ketakutan. Gak ada satupun yang nyangka siapa pelaku di balik tindakan mengerikan itu. Ternyata orang yang memenggal kepala monster itu adalah satu-satunya penyintas dari keluarga tersebut. Dan yang lebih bikin syok lagi, penyintas itu cuma putra sulung mereka yang baru berumur 10 tahun. Fakta itu aja udah cukup bikin semua orang mempertanyakan, emang mungkin ya kejadian kayak gitu terjadi? Seorang anak kecil berhasil balas dendam ke makhluk yang udah memusnahkan keluarganya. Bahkan dia masih punya ketenangan buat memajang kepala musuhnya sebagai bukti kemenangan. Karena pencapaian yang kerasa mustahil itulah, penduduk desa mulai nyebarin rumor kalau bocah itu sebenarnya bukan manusia. Nah, cerita kemudian membawa kita ke sebuah desa yang damai, dikelilingi pegunungan yang membentang indah. Tapi di balik ketenangan alamnya, desa ini justru jadi tempat lahirnya tragedi yang ninggalin luka mendalam buat semua orang. Suasana sunyi ini kerasa banget kontrasnya sama kisah mengerikan yang baru aja terjadi. Di antara deretan rumah sederhana, berdiri sebuah rumah tua, dan di halaman depannya, kepala monster itu masih tertancap di ujung sebatang bambu yang penuh noda darah. Gak lama kemudian, seorang wanita berjubah ungu tiba di tempat itu. Langkahnya perlahan berhenti begitu dia pastiin kalau rumah di hadapannya itu memang tujuan yang selama ini dia cari. Tatapannya menyapu setiap sudut halaman dengan penuh kewaspadaan. Wanita ini adalah Mongrion, seorang pemburu demon spirit yang udah lama memburu keberadaan makhluk-makhluk kayak gitu. Anehnya, pas dia lihat kepala monster yang tertancap di depan rumah itu, dia justru ngerasain sedikit rasa iba. Kondisi demon spirit itu kelihatan begitu mengenaskan sampai ninggalin kesan yang susah dijelasin. Pikirannya kembali ke permohonan para penduduk desa beberapa waktu sebelumnya. Mereka minta dia datang secepat mungkin buat nyingkirin seorang anak laki-laki yang mereka yakini sebagai monster yang lagi menyamar. Ketakutan mereka begitu besar sampai nggak ada satupun yang berani mendekati rumah itu. Mongrion mulai mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini cuma dianggap sebagai teori. Gimana kalau ternyata ada demon spirit yang bisa berubah wujud dengan sempurna jadi anak berumur 10 tahun? Dugaan itu kedengarannya masuk akal kalau lihat semua kejanggalan yang terjadi. Tapi gimana pun juga, susah banget bayangin seorang bocah bisa ngalahin demon spirit sendirian. Bahkan kalau ada puluhan anak sekalipun, hasilnya mungkin gak akan beda. Apalagi rasanya mustahil seorang anak punya keberanian dan ketenangan buat memajang kepala musuhnya kayak trofi kemenangan. Karena itulah, Mongrion memutuskan buat cari jawabannya langsung. Dengan hati-hati, dia pun buka pintu rumah yang udah porak-poranda itu. Begitu melangkah masuk, pandangannya langsung tertuju ke seorang bocah yang duduk sendirian di sudut halaman. Tubuh anak itu penuh luka yang belum sepenuhnya kering. Meski begitu, dia masih cukup waspada buat nyadarin kehadiran tamu yang baru datang. Tanpa nunjukin rasa takut sedikit pun, bocah itu langsung nanya siapa wanita yang berdiri di hadapannya. Mongrion pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemburu demon spirit. Dengar penjelasan itu, ekspresi anak itu langsung berubah. Soalnya dia jelas nggak nyangka bakal ketemu orang dengan pekerjaan kayak gitu. Setelah perkenalan singkat itu, suasana kembali diselimuti keheningan. Keduanya cuma saling pandang tanpa ngucapin sepatah kata pun. Dalam diam itu, masing-masing kayaknya lagi berusaha baca isi hati lawannya.
Tatapan Mongrion perlahan tertuju ke mata bocah itu. Di balik wajah anak yang masih begitu muda, dia lihat sorot mata yang kosong dan hampir tanpa emosi. Saat itulah dia mulai paham kenapa penduduk desa begitu takut sampai nganggap anak itu sebagai monster. Meski gitu, Mongrion tetap nahan diri buat gak buru-buru ambil kesimpulan. Pengalamannya sebagai pemburu bikin dia tahu, penampilan itu sering banget menipu. Dia milih buat namatin setiap detail dulu sebelum mutusin siapa sebenarnya anak ini. Gak jauh dari tempat bocah itu duduk, ada beberapa makam dangkal yang masih kelihatan baru. Tanah di sekitarnya belum benar-benar mengeras, kayak baru aja selesai digali. Pemandangan itu bikin Mongrion mengalihkan seluruh perhatiannya ke arah makam-makam tersebut. Matanya lalu memperhatikan noda tanah yang nempel di pakaian serta tubuh sang bocah. Dari situ dia langsung sadar, anak ini udah menggali seluruh makam keluarganya sendirian. Kesimpulan itu bikin hatinya kerasa makin berat. Bayangin aja, seorang anak kecil harus nguburin keluarganya sendiri tanpa bantuan siapapun. Itu aja udah cukup menyakitkan. Ngelihat kondisinya yang lemah, Mongrion menduga bocah itu belum makan atau minum selama beberapa hari. Rasa iba yang sebelumnya dia tahan akhirnya muncul dengan sendirinya. Dia pun ngambil semangkuk bubur dari persediaan yang dia bawa dengan gerakan pelan. Mangkuk itu diletakkan tepat di depan si anak sambil minta dia makan dulu. Buat Mongrion, ngisi perut anak ini jauh lebih penting daripada terus curiga. Tapi reaksi si bocah justru di luar dugaan. Dia mandangin bubur itu dengan wajah bingung, lalu nanya kenapa wanita ini ngasih dia makanan. Pertanyaan sesederhana itu kedengarannya begitu asing, seolah kebaikan bukan sesuatu yang pernah dia terima. Dalam benaknya, dia yakin Mongrion pasti datang buat bunuh dia. Dia ngira wanita ini cuma memenuhi keinginan penduduk desa yang pengen nyingkirin dia karena dianggap ancaman. Dia sama sekali nggak berharap bakal diperlakukan dengan belas kasihan. Dengan suara yang tenang, bocah itu mulai cerita tentang hidupnya. Sejak kecil, dia selalu dijauhi dan dibenci cuma karena punya mata yang dianggap beda dari orang lain. Tatapan aneh itu bikin semua orang mandang dia seolah dia bukan bagian dari desa itu. Nah, sekarang setelah dia berhasil bunuh seekor demon spirit, kebencian itu justru berubah jadi ketakutan yang lebih besar. Orang-orang makin yakin kalau dia bukan manusia biasa. Karena itulah, mereka makin pengen nyingkirin dia sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengar semua pengakuan itu, Mongrion cuma bisa terdiam. Cara bicara bocah ini kerasa jauh lebih dewasa dibanding umurnya yang masih sangat muda. Di balik kata-katanya yang sederhana, dia bisa ngerasain kesepian, kehilangan, dan luka yang udah dipendam begitu lama. Perlahan, hati Mongrion pun mulai tersentuh. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba di rumah itu, keraguannya terhadap si bocah mulai tergantikan sama rasa iba. Dia sadar, kebenaran di balik tragedi ini mungkin jauh lebih rumit dari rumor yang selama ini dipercaya semua orang. Mongrion kemudian duduk tepat di samping bocah itu dengan nada tenang. Dia minta si anak cerita secara rinci gimana semua peristiwa ini terjadi sampai akhirnya demon spirit itu berhasil dikalahkan. Dia pengen dengar kisah itu langsung dari orang yang ngalamin sendiri. Permintaan itu pun perlahan mulai bangkitin lagi kenangan yang selama ini berusaha ditekan sama si bocah. Ingatannya kembali ke malam yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Luka yang belum sempat sembuh itu kembali terbuka sedikit demi sedikit. Di dalam benaknya, dia masih lihat tubuh kedua orang tuanya yang udah terbujur tak bernyawa di atas tanah. Gak ada lagi suara yang bisa nenangin dirinya. Yang tersisa cuma keheningan yang begitu mencekam. Saat itu, dia cuma bisa sembunyi tanpa berani ngeluarin suara sedikit pun. Dari tempat persembunyiannya, dia nyaksiin demon spirit itu melahap anggota keluarganya satu persatu. Semua pemandangan mengerikan itu cuma bisa dia lihat lewat celah sempit di pintu kayu. Gak ada yang bisa dia lakuin selain nahan rasa takut yang terus memenuhi dadanya. Tiap detik kerasa begitu panjang, seolah malam itu gak akan pernah berakhir. Gambaran tragis itu akhirnya terukir selamanya dalam ingatannya. Tapi setelah nyaksiin semuanya dengan mata kepala sendiri, dia sadar dirinya gak sanggup terus sembunyi. Rasa kehilangan perlahan berubah jadi amarah yang membara. Keinginan buat balas dendam mulai ngalahin rasa takutnya. Dengan peralatan seadanya, bocah itu ngerakit sebuah tombak darurat dari batang bambu yang diruncingin. Meski sederhana, dia curahin seluruh harapannya ke senjata itu. Buat dia, itulah satu-satunya kesempatan buat ngelawan. Pas kesempatan itu datang, dia kerahin seluruh tenaga yang dia punya. Tanpa ragu sedikit pun, tombak bambu itu dia hunjamkan lurus ke leher demon spirit yang lagi lengah. Serangan itu jadi awal dari perlawanan yang gak pernah dibayangin siapapun. Dengar seluruh penjelasan itu, Mongrion balik ngajuin satu pertanyaan lagi. Dia pengen tahu alasan Issei memajang kepala demon spirit itu di gerbang rumah keluarganya. Buat dia, tindakan itu nyimpen makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar kemenangan. Issei jawab dengan suara yang tetap tenang. Dia bilang kalau dirinya cuma pengen mengembalikan kekejaman yang sama kayak yang udah dilakukan monster itu ke keluarganya.
Buat dia, kepala itu adalah balasan terakhir buat pelaku pembantaian tersebut. Ucapan itu kedengarannya terlalu berat buat keluar dari mulut anak kecil. Meski begitu, Mongryon sama sekali nggak nemuin keraguan dalam sorot mata Ise. Tatapannya nunjukin kalau setiap kata yang dia ucapkan adalah kebenaran. Gak lama kemudian, perhatian Mongryon tertuju ke tombak bambu yang dipakai Ise. Dia sadar kalau senjata itu udah dikasih perlakuan khusus pakai garam. Detail kecil itu nunjukin kalau anak ini nggak bertindak sembarangan. Sebagai pemburu demon spirit, Mongryon paham banget kegunaan garam saat hadapin makhluk kayak gitu. Walaupun cara itu emang bisa membantu, bunuh demon spirit tetap jadi tugas yang sangat sulit. Bahkan banyak orang dewasa aja nggak mampu ngelakuinnya. Semakin lama ngamatin Ise, semakin banyak hal yang bikin Mongryon terkejut. Sikapnya yang tenang, tekadnya yang nggak gampang goyah, sama setiap keputusan yang dia ambil kerasa begitu tepat. Semua itu bikin Mongryon ngerasa anak ini seolah emang dilahirkan buat jadi pemburu demon spirit. Tapi jawaban berikutnya justru bikin suasana berubah muram. Ise ngaku, setelah dendamnya selesai, dia udah nggak punya lagi alasan buat tetap hidup. Tujuan yang selama ini nopang dirinya kini udah hilang. Sambil lunduk, dia ungkapin isi hatinya tanpa ragu. Satu-satunya keinginan yang tersisa cuma pengen meninggal dengan tenang di dekat makam keluarganya. Kalimat itu kedengarannya begitu sunyi, tapi nyimpen keputusasaan yang sangat dalam. Dengar pengakuan itu, Mongryon gak langsung ngasih nasihat. Tanpa banyak omong, dia justru nyentil dahi Ise pakai jarinya. Tindakan sederhana itu bikin si bocah kaget dan ngangkat kepalanya. Ise cuma mandangin wanita itu dengan wajah penuh tanda tanya. Dia sama sekali gak paham alasan dibalik tindakin itu. Buat dia, reaksi Mongryon ini bener-bener di luar dugaan. Dengan nada yang tetap tenang, Mongryon kemudian nanya namanya. Bocah itu jawab singkat kalau dirinya bernama Ise. Untuk pertama kalinya sejak percakapan mereka dimulai, wanita ini akhirnya tahu nama anak yang berdiri di hadapannya. Setelah tahu namanya, Mongryon balik natap Ise dengan serius. Dia bertanya, apakah Ise benar-benar menganggap semua dendamnya telah selesai hanya karena kepala demon spirit itu kini tergantung di gerbang rumah? Pertanyaan itu bikin Ise diam sejenak. Menurut Mongryon, tindakan itu nggak nunjukin akhir dari sebuah balas dendam. Justru sebaliknya, dia ngerasa Ise lagi maksain dirinya buat nerima kenyataan yang ada. Seolah-olah dia lagi berusaha yakinin diri sendiri kalau semua penderitaan itu udah cukup terbayar. Buat dia, gak masuk akal kalau seseorang ngerasa puas cuma karena berhasil bunuh seekor demon spirit. Apalagi, harga yang harus dibayar adalah kehilangan seluruh keluarga, sekaligus kehilangan keinginan buat hidup. Setelah bilang semua itu, dia perlahan balikin badan. Dengan suara dingin tapi tegas, Mongryon nyampein kalau Ise cuma manusia biasa, bukan monster kayak yang dituduhin penduduk desa. Karena itu, permintaan buat memburu dia resmi dia batalkan. Tanpa nunggu jawaban, Mongryon ngucapin selamat tinggal lalu mulai ninggalin rumah itu. Langkahnya terbenar perlahan menjauh, ninggalin suasana yang kembali sunyi. Sementara itu, Ise cuma diem mikirin setiap kalimat yang baru aja dia denger. Menjelang sore, suasana cerita berpindah ke desa. Kabar soal keputusan Mongryon akhirnya sampai ke telinga kepala desa. Begitu dengar, wajah pria itu langsung berubah penuh kemarahan dan keterkejutan. Dia sama sekali nggak nyangka pemburu demon spirit itu milih biarin Ise tetap hidup. Dengan nada penuh kekesalan, kepala desa berteriak ke Mongryon. Dia mastiin sekali lagi apakah pemburu demon spirit itu benar-benar gak berniat menghabisi anak tersebut. Tapi Mongryon tetap jawab dengan tenang kalau Ise cuma manusia biasa. Jawaban itu sama sekali nggak memuaskan kepala desa. Dia balik coba bujuk Mongryon dengan nawarin bayaran yang jauh lebih besar. Buat dia, berapapun harganya nggak jadi masalah selama Ise bisa disingkirkan. Mongryon nggak langsung nangkepin tawaran itu. Sebaliknya, dia ngajuin satu pertanyaan yang bikin suasana seketika jadi sunyi. Dengan tatapan tajam, dia pengen tahu kenapa mereka bisa nyimpen kebencian sebesar itu ke seorang anak kecil. Dengar pertanyaan itu, kepala desa langsung nunjuk mata Ise yang kelihatan beda dari manusia biasa. Dia bersikeras kalau mata itulah bukti kutukan yang dibawa si bocah. Dalam keyakinannya, Ise pasti bakal jadi penyebab kehancuran desa di masa depan. Mongryon cuma natap mereka dengan rasa kecewa. Semakin lama dia dengerin ucapan para penduduk, semakin jelas buat dia siapa yang sebenarnya udah kehilangan akal sehat. Rasa jijik pun perlahan kelihatan di wajahnya. Dengan suara dingin, dia bilang kalau menurutnya justru penduduk desa itulah yang kelihatan kayak monster. Soalnya mereka rela ngehakimin seorang anak cuma karena lahir beda. Tanpa sadar, kebencian mereka udah menghapus rasa kemanusiaan. Mongryon kemudian ngingetin mereka dengan tegas. Mucilin seorang anak cuma karena punya penampilan yang beda itu kesalahan yang sangat besar. Kebencian kayak gitu nggak akan pernah ngasih hasil yang baik.
Dia juga ngingetin kalau dendam dan kebencian yang terus dipelihara cuma bakal narik kedatangan demon spirit yang sebenarnya. Semakin gelap hati seseorang, semakin gampang kegelapan lain mendekatinya. Peringatan itu diucapin dengan penuh keyakinan. Sayangnya, kepala desa tetap nolak dengerin. Dia terus bersikeras kalau Issei adalah sumber dari semua musibah yang menimpa desa mereka. Gak ada satupun perkataan Mongrion yang bisa ngubah keyakinannya. Ngelihat sikap mereka, Mongrion akhirnya sadar satu hal. Orang-orang yang udah dikuasai prasangka gak akan pernah nerima penjelasan sejelas apapun kenyataannya. Karena itulah dia mutusin buat pakai cara lain biar mereka paham situasi. Perlahan dia ngangkat sebagian penutup kepalanya. Sedikit demi sedikit, sebuah tanduk tajam mulai kelihatan tumbuh di dahinya. Pemandangan itu langsung bikin seluruh penduduk desa membeku saking kagetnya. Bisik-bisik ketakutan langsung kedengaran dari berbagai arah. Wajah orang-orang yang sebelumnya penuh amarah kini berubah pucat. Gak ada satupun yang nyangka sosok di hadapan mereka ternyata bukan manusia biasa. Mongrion sengaja nunjukin jati dirinya yang selama ini dia sembunyiin. Dia pengen mastiin gak ada lagi yang berani ganggu anak yatim itu. Tatapannya berubah jauh lebih tajam dari sebelumnya. Kedua matanya perlahan mancarin cahaya merah yang begitu mengintimidasi. Aura yang keluar dari tubuhnya bikin suasana di sekitar berubah mencekam. Bahkan udara kerasa seolah ikut membeku. Dengan suara penuh wibawa, Mongrion ngasih peringatan terakhir. Siapapun yang berani nyentuh Issei bakal berhadapan langsung sama dia. Dia negasin kalau ancaman itu bukan sekedar gertakan. Barulah saat itu seluruh penduduk tahu siapa dirinya sebenarnya. Mongrion adalah seorang Dokaibi, makhluk yang sangat disegani sekaligus ditakuti. Nama itu aja udah cukup bikin banyak orang kehilangan keberanian. Dengar ancaman itu, kepala desa langsung jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat, sementara wajahnya penuh ketakutan. Dia bahkan berteriak minta tolong tanpa bisa nyembunyiin kepanikannya. Ngelihat keadaan itu, Mongrion kembali bicara dengan nada yang lebih tenang. Dia jelasin kalau kaumnya udah bikin perjanjian sama manusia buat memburu demon spirit. Mereka bukan makhluk yang bunuh manusia tanpa alasan. Dia kemudian nyindir cara berpikir para penduduk desa. Menurutnya, orang yang penuh prasangka bakal nganggap semua makhluk sama tanpa pernah berusaha memahami kenyataan. Penilaian mereka selalu lahir dari rasa takut, bukan dari kebenaran. Sebelum pergi, Mongrion balik negasin kalau tugas buat bunuh Issei udah resmi dibatalkan. Keputusan itu nggak akan berubah apapun yang terjadi. Setelah bilang kalimat itu, dia berbalik dan berjalan ninggalin desa menuju kegelapan. Kepergian Mongrion justru bikin kemarahan kepala desa makin memuncak. Dia nggak sanggup nerima kenyataan kalau orang yang mereka sewa ternyata adalah makhluk yang selama ini mereka anggap sebagai monster. Perasaan marah dan takut bercampur jadi satu. Tubuh kepala desa terus gemetar nahan emosi. Pikirannya penuh kepanikan karena udah nggak punya cara lagi buat nyingkirin Issei. Dalam keadaan kayak gitu, akal sehatnya perlahan mulai hilang. Pada akhirnya, kebodohan dan prasangka menguasai seluruh penduduk desa. Mereka ngerasa nggak punya pilihan selain nyelesain semuanya dengan tangan mereka sendiri. Keputusan yang mereka ambil pun jadi awal dari tragedi berikutnya. Dengan bawa berbagai senjata, para penduduk bergerak bareng-bareng menuju rumah Issei. Wajah mereka penuh amarah seolah lagi memburu musuh yang sangat berbahaya. Padahal sasaran mereka cuma seorang anak yang udah kehilangan seluruh keluarganya. Gak lama kemudian kobaran api mulai muncul dan menyebar tanpa terkendali. Rumah tua milik Issei perlahan dilalap si jago merah. Cahaya api menerangi malam yang sebelumnya begitu sunyi. Para penduduk ngepung rumah itu dari segala arah. Mereka biarin api terus membesar tanpa sedikit pun nunjukin belas kasihan. Gak ada satupun yang berusaha menghentikan kobaran itu. Di tengah gelapnya malam, mereka cuma berdiri nyaksiin rumah itu terbakar abis. Buat mereka, pemandangan itu justru kerasa kayak sebuah kemenangan. Gak kelihatan sedikit pun rasa bersalah di wajah mereka. Kepala desa bahkan tertawa terbahak-bahak kayak orang yang udah kehilangan akal sehatnya. Sambil mandangin kobaran api, dia teriak kalau rumah itu seharusnya udah dibakar dari awal. Ucapannya bikin suasana kerasa makin kelam. Sementara itu, kobaran api terus membesar dan merambar ke segala arah. Lidah api perlahan mendekati makam-makam sederhana yang selama ini dibuat Issei buat keluarganya. Pemandangan itu langsung bikin wajah si bocah berubah panik. Tanpa mikirin bahaya, Issei langsung lari nerobos kobaran api. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha lindungi makam-makam itu dari jilatan si jago merah. Tubuhnya terus bergerak di tengah panas yang makin menyengat. Makam itu adalah satu-satunya penghubung yang masih tersisa sama keluarganya. Tapi kepala desa yang udah kehilangan hati nuraninya justru tertawa makin keras. Dia berharap api itu bukan cuma bakar rumah Issei, tapi juga menghanguskan tubuh si bocah sampai nggak nyisain abu sedikit pun. Kebenciannya udah berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Di saat kekacauan itu mencapai puncaknya, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan mulai terbentuk di tengah desa. Udara di sekeliling perlahan berubah makin berat. Suasana yang tadinya penuh kobaran api, kini diselimuti firasat buruk yang susah dijelasin. Seluruh energi negatif yang dipancarkan para penduduk mulai berkumpul di satu titik.
Kebencian, dendam, dan niat jahat mereka saling bercampur tanpa henti. Kegelapan itu terus membesar sampai melahirkan sesuatu yang gak pernah mereka bayangin. Dari kumpulan kebencian itu, lahirlah sesosok demon spirit raksasa bermata banyak. Wujudnya jauh lebih mengerikan dibanding monster yang pernah dihadapi Issei sebelumnya. Tubuh kolosal itu berdiri tepat di tengah desa dengan aura yang begitu menyesakkan. Demon spirit raksasa ini kemudian meluarin auman penuh amarah. Suaranya mengguncang seluruh desa sambil memerintahkan agar segala sesuatu di sekitarnya terbakar. Raungan itu kedengarannya kayak hukuman buat semua yang ada di sana. Issei cuma bisa natap makhluk itu dengan mata membelalak. Dia langsung sadar kalau demon sport lain udah muncul tepat di hadapannya. Malam yang seharusnya udah berakhir ternyata baru aja masuk ke awal mimpi buruk berikutnya. Makhluk raksasa itu balik ngaum dengan suara yang lebih keras. Deretan giginya yang tajam kayak silet kelihatan jelas saat mulut besarnya terbuka lebar. Sementara itu, aura ungu gelap terus menyelimuti seluruh tubuhnya tanpa henti. Tanpa ngasih kesempatan sedikit pun ke lawannya, demon spirit itu langsung menyerang. Dari mulutnya melesat semburan energi berwarna ungu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Serangan itu meluncur begitu cepat menuju arah Issei. Semburan energi itu menghantam tanah tepat di lokasi tempat Issei berdiri beberapa saat sebelumnya. Kecepatannya begitu luar biasa sampai si bocah hampir gak sempat bereaksi. Semua terjadi cuma dalam sekejap mata. Ledakan besar langsung mengguncang area sekitarnya. Tubuh kecil Issei terpental tinggi ke udara akibat hantaman dahsyat itu. Rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya ketika gelombang kejut menghantam dirinya. Dia terlempar tanpa bisa ngendaliin tubuhnya sendiri. Sambil mengerang kesakitan, tubuhnya terus berguling melewati puing-puing rumah yang masih terbakar. Setiap benturan bikin rasa nyeri makin susah ditahan. Pas akhirnya tubuhnya berhenti, darah udah membasahi hampir seluruh badannya. Meski kondisinya sangat buruk, Issei tetap maksain diri buat gak kehilangan kesadaran. Perlahan dia nengok ke arah samping. Seketika itu juga, keputusasaan memenuhi hatinya pas dia lihat makam-makam sederhana keluarganya udah hancur sepenuhnya. Pemandangan itu kerasa jauh lebih menyakitkan dibanding luka di tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Issei berusaha maksain tubuhnya buat bangkit berdiri. Napasnya kedengaran berat, tapi matanya nggak pernah berpaling dari musuh di hadapannya. Dia tahu dirinya belum boleh menyerah. Sekali lagi dia angkat kepalanya dan natap ke arah kepulan asap yang memenuhi desa. Dari balik asap tebal itu, sosok demon spirit raksasa perlahan kembali kelihatan. Kehadirannya kerasa mati menekan setiap detik yang berlalu. Pada saat itulah Issei sadar satu kenyataan yang gak bisa dihindari. Kalau dia mau tetap hidup melewati malam itu, dia harus balik bertarung. Gak ada lagi jalan lain yang bisa dia pilih. Amarah perlahan memenuhi dadanya. Makhluk-makhluk itu udah merenggut seluruh keluarganya. Terus sekarang menghancurkan tempat terakhir yang jadi pengikat kenangan mereka. Semua luka yang selama ini dia pendam kembali terbuka sekaligus. Di tengah kepulan asap ungu yang pekat, pandangannya mulai kabur. Dalam bayangannya, wajah kepala desa seolah muncul dengan senyum penuh kegilaan. Tawa pria itu terus bergema, menusuk hati Issei lebih dalam daripada luka fisiknya. Issei yang sudah dipenuhi amarah, dia pun tanpa ragu melancarkan serangan. Kali ini serangan brutalnya diarahkan langsung ke arah kepala desa. Tebasan yang dihasilkan bikin darah dan puing-puing berterbangan memenuhi halaman. Di tengah tekanan itu, Issei ngegenggam senjatanya makin erat. Selama ini, dia selalu mikir kalau udah nggak ada lagi sesuatu yang layak dipertahankan di dunia yang begitu kejam ini. Di saat hidup dan matinya dipertaruhkan, kata-kata Mongryon balik kedengeran jelas di dalam benaknya. Wanita itu pernah nanya apakah semua yang udah dia lakukan benar-benar bisa disebut sebagai balas dendam. Pertanyaan itu sekarang balik mengguncang pikirannya. Suara Mongryon terus terngiang seolah masih berdiri tepat di sampingnya. Dia nanya apakah selama ini Issei cuma nerima kenyataan pahit karena udah nyerah sama nasibnya sendiri. Setiap kalimat itu menghantam hati Issei makin dalam. Kenangan itu perlahan bakar lagi semangat juangnya. Kebencian yang selama ini terkubur berubah jadi tekad yang gak lagi bisa dibendung. Tanpa biarin keraguannya balik muncul, Issei segera kerahin seluruh tenaga yang masih tersisa. Tubuhnya melesat lurus menuju demon spirit raksasa dengan kecepatan yang susah diikuti mata. Tekadnya sekarang cuma punya satu tujuan, yaitu mengakhiri pertarungan itu. Pas mendekati tubuh sang demon spirit, suara-suara aneh mulai memenuhi telinganya. Bisikan para arwah yang udah berubah jadi bengkok kedengeran saling bersahutan dari dalam tubuh monster itu. Suara itu terus berusaha mengguncang tekadnya. Bisikan-bisikan itu ngingetin Issei sama semua yang udah dia kehilangan. Mereka terus ngulang kalau keluarganya udah tiada, keinginan hidupnya udah lenyap, dan gak ada lagi yang tersisa buat dipertahankan. Kata-kata itu nusuk jauh ke dalam hatinya, tapi di saat yang sama, suara Mongryon kembali terngiang dengan begitu jelas di dalam benaknya. Wanita itu pernah nanya gimana mungkin dia ngerasa puas cuma karena berhasil bunuh satu demon spirit. Pertanyaan itu sekarang jadi pengingat yang bakar semangatnya. Sementara itu, demon spirit raksasa yang lahir dari kebencian dan jiwa-jiwa para penduduk desa terus mengaum di tengah puing-puing yang berserakan. Tubuh besarnya mancarin aura gelap yang makin menyesakan. Deretan gigi tajam memenuhi rahangnya seolah siap mencabik apapun yang ada di depannya.
Meski tubuhnya udah penuh luka, Issei gak menghentikan langkahnya. Dengan seluruh kekuatan yang masih tersisa, dia ayunkan kapaknya lurus ke bagian tengah mata raksasa milik Demon Spirit itu. Serangan itu dilakukan tanpa sedikit pun keraguan. Kapak itu menghantam tepat mengenai sasaran. Demon Spirit raksasa langsung tersentak hebat sambil menggeliat kesakitan akibat luka yang diterimanya. Raungan yang keluar dari mulutnya kedengeran jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Sementara itu, Issei mendarat kembali di atas tanah. Tubuhnya masih diselimuti aura energi ungu yang terus bergejolak di sekelilingnya. Meski napasnya makin berat, semangatnya belum benar-benar padam. Perlahan dia ngulurin salah satu tangannya ke depan. Api mistis mulai menyelimuti lengannya dengan cahaya yang terus berkobar. Wajahnya penuh tekad yang gak lagi tergoyahkan. Dengan suara yang tegas, Issei bilang kalau akhirnya dia udah paham arti balas dendam yang sesungguhnya. Sekarang dia gak lagi ngejar pelampiasan amarah semata. Dia udah nemuin tujuan yang jauh lebih besar. Tatapannya penuh kemarahan yang gak lagi campur sama keputusasaan. Di hadapan Demon Spirit itu, dia bersumpah kalau pembalasan dendamnya gak akan berakhir sebelum setiap Demon Spirit di dunia berhasil dimusnahkan. Sumpah itu lahir dari seluruh penderitaan yang udah dia alami. Tapi sesaat setelah ngucapin sumpah itu, seluruh tenaga di tubuhnya benar-benar habis. Lengannya perlahan terkulai lemas karena udah gak mampu nopang tubuhnya sendiri. Luka-luka yang dia derita akhirnya mulai ngambil alih. Penglihatannya perlahan jadi kabur. Tubuh kecilnya mulai kehilangan keseimbangan di tengah kepulan asap yang masih memenuhi medan pertempuran. Pada akhirnya, kesadarannya pun perlahan menghilang. Tapi tepat sebelum tubuhnya menghantam tanah, sebuah tangan yang kokoh lebih dulu menangkap lengannya. Mongrion muncul di saat yang paling menentukan. Kehadirannya menghentikan Issei agar gak terjatuh begitu aja. Tanpa buang waktu, Mongrion mengentakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang kejut mistis langsung meledak ke segala arah, mengguncang seluruh area sekitarnya. Tekanan yang dihasilkan bikin udara seolah bergetar. Sambil menggendong Issei yang udah pingsan, Mongrion tetap kelihatan begitu tenang. Gak kelihatan sedikit pun kesulitan di wajahnya, meski dia bawa tubuh si bocah. Mata raksasa milik monster itu, yang masih tertancap kapak Issei, membelalak karena ketakutan. Gak lama kemudian, Mongrion menundukkan pandangannya ke arah Issei yang masih gak sadarkan diri. Di wajahnya kelihatan kekaguman yang susah disembunyikan. Dia benar-benar terkesan lihat keberanian si bocah. Menurutnya, jarang banget ada anak seumuran Issei yang mampu berdiri hadapin Demon Spirit tanpa mundur sedikit pun. Keberanian kayak gitu gak bisa dimiliki sembarang orang. Issei udah membuktikannya lewat pertarungan yang baru aja terjadi. Gak lama kemudian, pandangan Mongrion beralih ke arah desa yang masih penuh sisa kebakaran. Tatapannya berubah dingin dan penuh rasa jijik. Pemandangan itu bikin dia makin kecewa sama para penduduk. Dengan nada tenang, dia bilang kalau orang-orang yang gak punya toleransi jauh lebih menyedihkan daripada Issei. Si bocah rela mempertaruhkan nyawanya demi keluarganya, sedangkan mereka justru mengorbankan kemanusiaan karena kebencian. Perbandingan itu kerasa begitu menyakitkan. Mongrion kemudian menjelaskan kalau kebencian dan dendam bakal melahirkan energi iblis. Energi itulah yang mampu menarik kedatangan para Demon Spirit ke dunia manusia. Karena alasan itulah, dia sejak awal udah memperingatkan seluruh penduduk desa. Menurutnya, kekejaman yang mereka pelihara sendiri udah membuka jalan bagi bencana. Bahkan kemunculan Demon Spirit pertama yang membantai keluarga Issei, kemungkinan besar juga berasal dari kebencian yang terus mereka rawat selama ini. Ucapannya bikin kenyataan itu kerasa makin pahit. Mongrion sama sekali gak nunjukin belas kasihan ke para penduduk desa. Buat dia, mereka harus menanggung sendiri penebusan atas penderitaan yang udah mereka timpakan ke keluarga Issei. Semua akibat itu lahir dari pilihan mereka sendiri. Dengan sekali lagi memperlihatkan kekuatan dahsyatnya, Mongrion mengakhiri seluruh kekacauan yang tersisa. Udah gak ada lagi Demon Spirit yang mampu bertahan di tempat itu. Pertempuran panjang itu akhirnya benar-benar berakhir. Perlahan sisa tubuh dan deretan gigi monster mulai hancur di bawah cahaya mentari pagi. Raungan terakhir yang penuh penderitaan terdengar menggema sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Desa itu akhirnya kembali diselimuti keheningan. Mongrion gak nunjukin sedikit pun keraguan. Dengan nada tenang, dia nyatain kalau dirinya mendukung keputusan Issei. Dia gak coba menghalangi jalan yang udah dipilih si bocah. Menurut Mongrion, selama Issei mampu bertahan hidup meski memilih jalan yang penuh dendam, suatu hari nanti dia tetap punya kesempatan buat menemukan masa depan yang lebih cerah. Jalan itu emang berat, tapi bukan berarti nggak punya harapan. Semua bakal bergantung sama gimana Issei ngelaluinya. Dia kemudian berjanji bakal bantu Issei memperoleh kekuatan yang dibutuhkan, bukan cuma buat balas dendam, tapi juga biar mampu bertahan menghadapi dunia yang penuh Demon Spirit. Di bawah cahaya matahari pagi yang mulai muncul di ufuk timur, Mongrion berjalan sambil menggendong Issei. Langkahnya kerasa tenang, seolah seluruh kekacauan yang terjadi semalam udah ditinggalkan di belakang. Pemandangan itu jadi awal dari perjalanan baru buat mereka berdua. Waktu pun berlalu, dan cerita berpindah ke tempat yang jauh lebih damai. Seekor kupu-kupu bersayap jingga terbang pelan di bawah langit biru yang cerah, mengikuti arah angin seolah tak punya tujuan. Suasananya benar-benar kontras dengan malam penuh kehancuran semalam. Kupu-kupu itu mendekati Mongrion yang sedang berdiri di luar rumah.
rumah, berputar-putar mengelilingi rambut ungu mencoloknya, sebelum akhirnya hinggap temang di bahunya. Di dalam rumah, Issei masih terbaring di tempat tidur. Tubuhnya dibalut perban dari ujung ke ujung, tapi wajahnya jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Setelah pemulihan panjang, ia mulai bergerak pelan-pelan, sambil mengerang kecil setiap kali rasa nyeri menyapa. Meski begitu, jelas kondisinya sudah jauh membaik. Melihat Issei akhirnya membuka mata, Mongryon menghampirinya dengan nada santai. "Akhirnya bangun juga," katanya, lalu memperkenalkan diri lagi. Seorang pemburu demon spirit yang menyelamatkan nyawa Issei dari ambang kematian. Tidak ada nada mencari pujian sama sekali. Bahkan ia menambahkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Issei boleh saja membencinya kalau memang mau. Toh menyelamatkan nyawa bocah itu adalah pilihannya sendiri, bukan sesuatu yang perlu dibalas. Kata-kata itu memicu ingatan Issei. Pertarungan melawan demon spirit raksasa kembali memenuhi kepalanya. Jelas dan menyakitkan. Malam penuh api, kehancuran, dan yang paling perih, makam sederhana orang tua serta saudara-saudaranya yang ikut terbakar. Ingatan terakhirnya sebelum pingsan, sosok Mongryon menggendongnya saat matahari terbit, ketika ia sudah tak punya tenaga sedikit pun untuk bergerak. Pelan-pelan, Issei menerima kenyataan yang selama ini ia sangkal. Keluarganya benar-benar sudah tiada, bukan mimpi buruk, kenyataan yang tak bisa diubah lagi. Issei lalu duduk perlahan, memandangi tubuhnya sendiri, dan terkejut. Semua lukanya sudah tertutup rapi oleh perban. Ia memeriksa lebih teliti lagi, dan makin heran, tidak ada bekas luka bakar sama sekali. Hasilnya jauh di luar ekspektasinya. "Terima kasih," ucap Issei tulus kepada Mongryon, memuji juga kemampuan para dokebi dalam menyembuhkan luka. Ucapan itu bikin Mongryon sedikit terkejut. Ia tak menyangka Issei tetap setenang itu meski baru saja tahu siapa dirinya sebenarnya. Reaksinya jauh berbeda dari kebanyakan manusia yang pernah ia temui. "Yang penting kau merawat dan menyelamatkan hidupku," jelas Issei. Identitas Mongryon sama sekali tidak mengubah rasa terima kasihnya. Baginya, seseorang dinilai dari tindakannya, bukan dari asal-usulnya. Jawaban sederhana, tapi sangat tulus. Mendengar itu, Mongryon diam-diam mulai memahami sifat asli Issei. Bocah yang tumbuh tanpa prasangka terhadap siapapun. Sesuatu yang langka. "Namamu benar Issei kan?" tanya Mongryon sekali lagi memastikan. Issei mengangguk. Jawabannya tetap lugas seperti biasa. Lalu Mongryon kembali ke topik yang sempat mereka bahas sebelumnya. "Jadi, sudah kau pikirkan tawaranku? Ikut bersamaku, belajar ilmu pembasmi demon spirit?" tanyanya, penuh harap. Menurutnya bakat alami Issei benar-benar luar biasa. Sayang sekali kalau tidak diasah. Issei punya potensi jauh lebih besar dari yang ia sadari sendiri. Issei mendengarkan dengan tenang. Tempat tinggal dan kesempatan berlatih gratis memang terdengar menguntungkan. Tapi justru karena itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ia jadi curiga. Mongryon hanya tersenyum tipis mendengarnya. Kecerdasan sekaligus kewaspadaan bocah itu cukup menghibur dan makin meyakinkannya bahwa pilihannya tidak salah. Tapi ekspresinya cepat berubah. "Kalau kau benar-benar mau ikut, siapkan mental dan fisikmu sebaik mungkin. Jalannya tidak akan mudah," peringatnya. Pelatihan mereka bukan di dunia manusia, melainkan di alam Doka, wilayah yang dipenuhi energi iblis. Sama sekali bukan tempat ramah bagi manusia. Hanya berada di sana saja sudah jadi ujian tersendiri. Energi gelapnya menekan tubuh dan pikiran tanpa henti. Belum lagi metode latihannya yang terkenal kejam. Setiap hari akan terasa seperti siksaan tanpa akhir, tambahnya. Issei terdiam sejenak, lalu mengulang satu kata yang menarik perhatiannya, siksaan. Tatapannya tetap tenang tapi serius. "Aku justru suka itu," katanya. Baginya, latihan ringan tidak akan pernah cukup. Mustahil seseorang bisa memusnahkan seluruh demon spirit hanya dengan latihan biasa. Kalau ingin mencapai tujuan sebesar itu, ia harus siap menanggung penderitaan yang setara. Tanpa ragu sedikit pun, Issei menerima tawaran itu. Mongryon tersenyum tipis, tak lagi meragukan tekad bocah di hadapannya. "Sejujurnya," Mongryon mengaku kemudian, "tadi aku sengaja melebih-lebihkan semua peringatan itu. Cuma mau lihat apa kau bakal mundur karena takut." Tapi hasilnya di luar dugaan. Semakin menyeramkan penjelasannya, semakin mantap tekad Issei. Saat itu Mongryon benar-benar yakin, tekad bocah ini tidak mudah goyah. "Sekarang pulihkan dulu kondisimu, makan sebanyak-banyaknya," perintah Mongryon. Latihan berat tidak mungkin dijalani dengan tubuh lemah. Issei langsung meraih semangkuk makanan hangat yang sudah disiapkan khusus untuk mempercepat pemulihan. Menyantapnya penuh semangat. Saat hendak keluar ruangan, Mongryon berhenti sejenak, menoleh dengan senyum kecil. "Habiskan semuanya, jangan sisakan sedikit pun," katanya santai tapi tegas. Issei hanya mengangguk, kembali menyuap makanannya cepat-cepat. Yang ada di kepalanya cuma satu, segera mulai latihan. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah berada di sebuah pegunungan raksasa yang diselimuti kabut tebal di bawah langit mendung. Sunyi, tapi entah kenapa juga terasa menyesakan. Sambil menyusuri jalan setapak, Issei memperhatikan sekelilingnya. Cuaca di sini terasa aneh, berbeda dari tempat manapun yang pernah ia kunjungi. Seluruh wilayah ini dipenuhi energi jahat, jelas Mongryon. Itulah yang membuat suasananya terasa ganjil. Ia juga memberi satu peringatan penting. Apapun yang terjadi, Issei tidak boleh melewati tali suci yang jadi batas wilayah itu, tanpa pengecualian.
Tak lama Mongryon berhenti. Kita sampai, katanya tenang. Issei mengangkat pandangan, dan di depan mereka berdiri gerbang kayu raksasa, tua sekaligus megah, menjulang tinggi dengan kesan sakral yang langsung menyita perhatiannya. Ini pintu masuk ke kuil penjaga Demon Spirit, jelas Mongryon. Selama tinggal di alam Dokebi, disinilah Issei akan tinggal. Rasa penasarannya makin membuncah. Di atas gerbang tergantung papan kayu tua yang termakan usia, bertuliskan peringatan bahwa kuil ini adalah kawasan terlarang bagi manusia biasa. Kesan angkernya makin kental. Beneran gak masalah manusia masuk ke sini? Tanya Issei, sedikit khawatir. Mongryon menanggapinya dengan nada menggoda. Kenapa? Takut? Senyum kecil terselip di wajahnya. Issei menggeleng. Bukan takut, aku cuma khawatir kehadiranku bikin masalah buatmu. Jawaban itu membuat Mongryon terdiam sejenak. Makin yakin kalau Issei memang berbeda dari kebanyakan orang. Bocah ini lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tenang saja, kata Mongryon mantap. Tidak ada satupun Dokebi di kuil ini yang berani membantah perintah pemimpin mereka sendiri. Issei mengulang gelar itu dalam hati, mulai membayangkan seberapa besar kedudukan Mongryon di tempat ini. Sedikit demi sedikit, ia mulai paham siapa sebenarnya wanita yang menyelamatkan hidupnya. Ketika gerbang raksasa itu perlahan terbuka, Issei berhenti melangkah. Matanya membelalat. Pemandangan di baliknya benar-benar di luar bayangan. Sebuah kota tersembunyi yang luas, berdiri di tengah pegunungan, penuh kuil-kuil kuno dan pepohonan warna-warni. Megah sekaligus damai. Issei hanya bisa memandanginya diam-diam. Ini rasanya seperti dunia yang benar-benar berbeda, gumamnya kagum. Mongryon tersenyum bangga. Cantik kan? Tanyanya ringan. Sambil melangkah masuk, pandangan Issei tertuju pada para penghuni yang lalu lalang di alun-alun. Semuanya Dokebi, beberapa Dokebi bertanduk mulai berbisik-bisik saat melihatnya. Wajar saja, ini pertama kalinya seorang manusia biasa memasuki kuil suci ini. Bahkan dua anak Dokebi kecil ikut memperhatikannya dari kejauhan. Tatapan mereka campuran penasaran dan curiga. Tapi suasana berubah seketika saat Mongryon tiba-tiba berseru lantang. Suaranya bergema ke seluruh alun-alun. Mulai hari ini, Issei resmi jadi murid baruku, umumnya penuh wibawa, tanpa keraguan sedikit pun. Ia akan belajar memburu dan memusnahkan Demon Spirit, lalu ia memberi perintah tegas. Perlakukan Issei dengan baik dan penuh hormat. Mulai hari itu, Issei bukan tamu, ia bagian dari keluarga mereka. Tidak ada satupun Dokebi yang membantah. Suasana yang tadinya penuh bisikan curiga, perlahan berubah hangat. Beberapa bahkan menyambutnya dengan antusias. Kalau Mongryon sendiri yang membawanya ke sini, tidak ada alasan untuk meragukan. Issei hanya bisa terdiam, menyadari betapa satu kalimat dari Mongryon cukup membuat seluruh kuil menerimanya tanpa syarat. Rasanya benar-benar asing. Mongryon memperhatikan ekspresinya dari samping, diam-diam tersenyum puas. Sambutan sederhana itu sudah lebih dari cukup untuk seorang murid baru. Mereka berhenti di depan meja besar penuh hidangan, aromanya langsung memenuhi udara. Mongryon bahkan meminta tambahan, khususnya hidangan berbahan daging, dan perintah itu langsung dilaksanakan. Issei memandangi jamuan sebesar itu dengan bingung. Apa hubungannya makan dengan menjadi pemburu Demon Spirit? Bukannya latihan seharusnya dimulai dari senjata atau teknik bertarung? Melihat kebingungannya, Mongryon tersenyum lembut, mengusap kepala Issei. Jauh lebih santai dibanding saat memberi perintah kepada Dokebi tadi. Kau punya satu masalah besar kalau mau jadi pemburu Demon Spirit, katanya bercanda. Issei sedikit tegang, mengira dirinya kurang dalam banyak hal. Tapi Mongryon buru-buru menjelaskan, bukan soal bakat atau keberanian. Issei cuma lupa sesuatu yang mendasar, dan justru itu yang paling penting sekarang. Kau masih anak-anak, masih tumbuh. Tugas utamamu bukan langsung bertarung tanpa henti. Tubuhmu harus dibangun dulu. Jelasnya tenang tapi tegas. Makan yang banyak, tidur yang cukup. Tanpa tubuh yang kuat, bakat dan tekad sehebat apapun tidak akan bertahan dalam latihan berat. Ia menambahkan peringatan, kalau Issei mengabaikan pertumbuhannya sekarang, suatu hari ia pasti menyesal. Jadi pemburu Demon Spirit butuh fisik yang siap menghadapi pertarungan mematikan, tidak ada jalan pintas. Issei akhirnya paham maksudnya, membangun tubuh kuat adalah langkah pertama mewujudkan sumpah balas dendamnya. Tekadnya makin mantap. Tanpa buang waktu, ia mulai melahap hidangan di depannya, penuh semangat, sampai kedua pipinya menggembung penuh makanan. Suasana yang tadinya serius jadi sedikit lebih hangat. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Issei benar-benar menikmati sesuatu dengan tulus. Mongryon tersenyum puas dari samping. Perjalanan panjang Issei baru saja dimulai, tapi setidaknya langkah pertamanya sudah benar. Tiba-tiba suara langkah kaki kecil yang riang memecah ketenangan ruang makan, diiringi suara ceria memanggil nama pemimpin kuil. Muncullah seorang gadis kecil Dokebi berambut ungu muda bernama Gong-ah, membawa mangkuk besar penuh potongan daging sambil tersenyum lebar. Energinya langsung menghidupkan suasana. Aku masih ada urusan, kata Mongryon begitu melihatnya, lalu berpamitan, tapi tidak lupa memberi tugas. Antar Issei ke kamarnya setelah makanannya benar-benar habis. Nada
santainya seolah tidak memberi ruang untuk ditolak. Gong Ah mengangguk penuh semangat. Ise, yang mulutnya masih penuh makanan, hanya bisa menatap mereka dalam diam. Keringat dingin mulai muncul. Dalam hati ia mulai berpikir, mungkin justru menghabiskan makanan inilah siksaan sesungguhnya. Setelah Mongryon pergi, Gong Ah langsung menghampiri Ise dengan rasa penasaran besar, memainkan rambutnya sambil memperhatikan kepalanya dari dekat. "Kok kamu nggak punya tanduk?" tanyanya polos. "Lalu, umurmu berapa sih?" 10 tahun, jawab Ise tenang. Mata Gong Ah membelalak. Ia sama sekali tak menyangka usianya semuda itu. Caranya bicara dan bersikap jauh lebih dewasa dari anak seusianya. Terlalu tenang untuk bocah 10 tahun. Sebaliknya, Ise memandang Gong Ah kebingungan. Baginya gadis ini terlihat sangat kekanak-kanakan. Sulit dipercaya kalau usianya sudah 22 tahun. Seorang juru masak tua yang kebetulan mendengar percakapan mereka tertawa pelan, lalu menjelaskan, manusia menua hampir 2 kali lebih cepat dibanding dokebi. Jadi meski Gong Ah sudah 22 tahun, perkembangan mentalnya cuma terpaut sekitar setahun dari Ise. Semuanya jadi masuk akal. Gong Ah langsung bersorak gembira. "Mulai sekarang aku kakakmu," serunya. Wajahnya berseri-seri. Mengaku senang akhirnya punya adik laki-laki. Juru masak tua tersenyum hangat, mengusap kepalanya sambil memintanya menjaga Ise baik-baik. Dan Gong Ah mengangguk mantap, berjanji akan merawat adik barunya sebaik mungkin. Ise hanya memandangi Gong Ah sejenak, wajahnya tetap tenang dan sulit ditebak seperti biasa. Tapi diam-diam, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak lama, Ise berjalan pelan meninggalkan meja makan. Langkahnya berat karena perutnya penuh makanan, sampai harus memegangi perutnya sendiri. "Kekenyangan banget," keluhnya pelan. Gong Ah tertawa ramah. "Kamu kan masih tumbuh, nanti juga habis dicerna," katanya. Lalu menambahkan bahwa Ise anak yang beruntung. Tidak semua orang dapat kesempatan berlatih langsung di bawah bimbingan sang pemimpin kuil. Kesempatan seperti itu langka sekali. Ise jadi penasaran, Mongryon beneran sehebat yang semua orang bilang? Gong Ah langsung bersemangat. Mongryon itu legenda hidup, sudah memburu demon spirit lebih dari 300 tahun, katanya penuh keyakinan. Nama itu dihormati seluruh penghuni kuil. Kekuatannya bahkan melampaui gabungan seluruh dokaebi di sana. Tidak ada yang bisa menandinginya. Itu sebabnya semua orang begitu menghormatinya. Ise terdiam cukup lama, baru benar-benar menyadari betapa besar perbedaan antara umur manusia dan dokaebi. Dunia yang baru saja ia masuki ternyata jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Tapi memperhatikan Gong Ah dan Mongryon lebih dekat, ia tidak merasa mereka berbeda dari manusia. Mereka tetap bisa tertawa, bicara, dan bersikap hangat ke orang lain. Cara pandangnya perlahan berubah. Pandangan Ise berhenti pada senyum tulus Gong Ah. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar diterima tanpa prasangka. Di desanya dulu, ia selalu dianggap aneh dan dijauhi. Kini, tanpa disangka, ia justru mendapat kehangatan dari makhluk-makhluk yang selama ini dianggap monster. Perasaan itu terasa asing sekaligus menghangatkan. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah suara sombong menggema dari halaman kuil, menyuruh manusia itu berhenti di tempat. Mereka jelas tidak terima seorang manusia berani masuk ke alam dokaebi, apalagi sampai jadi murid langsung pemimpin mereka yang dihormati. Di barisan paling depan berdiri seorang dokaebi muda berambut biru bernama Ilcui, meletakkan buku-buku jarinya dengan senyum sinis. Gerakannya saja sudah cukup menunjukkan niatnya. "Yo manusia, ngobrol dulu yuk," ajak Ilcui. Tapi jelas dari nada dan tatapannya, ini bukan ajakan damai. Suasana langsung tegang. Gong Ah langsung terlihat gugup. Ia kenal betul Ilcui dan gengnya, biang onar terkenal di kuil, dan kehadiran mereka nyaris selalu berujung masalah. Ilcui terus menatap rendah Ise dengan tatapan mengejek, tapi Ise sendiri berdiri tenang, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dalam hati, ia cuma bertanya-tanya, apa mereka ini memang tipe orang yang suka cari masalah tanpa alasan? Langit di atas kuil perlahan berubah jingga, matahari tenggelam di balik pegunungan, dan cahaya senja yang tenang itu menyelimuti seluruh kawasan. Tapi ketenangan yang gak bertahan lama. "Woi, berhenti!" Gong Ah berlari kencang menghampiri kerumunan, wajahnya panik setengah mati. Apa yang terjadi di sini? Begitu ia berhasil menerobos, yang dilihatnya bikin dadanya sesak. Ise berdiri membungkuk di tengah halaman, tubuhnya penuh memar, darah mengalir dari wajahnya. Bukti kalau ia baru saja babak belur dihajar habis-habisan. Mongryon gak akan diam kalau tahu soal ini, ancam Gong Ah. Suaranya bergetar antara marah dan cemas. Ilcui cuma mendengus, sama sekali gak terlihat bersalah. "Santai aja, ini cuma latihan tanding biasa, sering kok dilakuin di sini." Ia mengangkat bahu. "Lagian aku cuma mau ngasih pelajaran ke dia. Manusia ini harus tahu rasanya pertarungan sungguhan dari sekarang, biar gak langsung mampus pas ketemu demon spirit beneran." Ia menoleh ke Ise dengan tatapan meremehkan. Lagi pula, dia terlalu lemah buat jadi murid Mongryon. Aku gak lihat apapun yang istimewa dari bocah ini.
Keputusan sang pemimpin kuil menerima Ise dalam benaknya terasa nggak masuk akal. Tapi alasan sebenarnya baru terungkap belakangan. Di balik semua dalih soal latihan, Ilchui menyimpan rasa iri yang besar. Ia nggak bisa terima kenyataan bahwa Mongryon memilih melatih seorang anak manusia, bukan dirinya. Dengan susah payah, Ise memaksakan diri berdiri lagi. Napasnya berat, tapi matanya tetap tenang. Ia baru sadar, semua kekerasan yang baru saja ia terima ternyata dianggap sebagai bagian dari latihan biasa di kuil ini. Lalu ia melakukan sesuatu yang gak diduga siapapun. Alih-alih marah atau membalas, Ise malah menunduk. "Maaf," katanya pelan. Suasana langsung berubah canggung. "Aku pikir kalian memang sengaja mau mengganggu aku," Ise melanjutkan. "Aku gak mau bikin masalah di kuil ini, jadi aku terima aja semua pukulannya tanpa lawan. Bagiku, jaga kedamaian itu lebih penting." Ia menunduk sekali lagi. "Maaf juga udah ganggu sesi latihan kalian." Gak ada nada sindiran, gak ada kemarahan. Semuanya keluar tulus dari hatinya. Mata Ilchui membelalak. Untuk sesaat, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Jawaban seperti itu adalah hal terakhir yang ia sangka bakal keluar dari mulut orang yang baru saja ia hajar. Tapi rasa bersalah nggak datang. Yang datang justru sebaliknya. Ketenangan Ise malah makin membakar emosinya. Harga dirinya terusik. Brengsek! Ilchui melayangkan pukulan keras ke wajah Ise, membuat tubuh bocah itu terhuyung. Serangan berikutnya langsung menyusul, tanpa jeda sedikit pun. Rentetan pukulan cepat dan brutal. Ise hanya bisa mengangkat kedua lengannya melindungi diri, bertahan di tengah hujan serangan yang terus berdatangan. Ia sama sekali nggak berusaha membalas. "Sok jago banget loh," teriak Ilchui sambil terus menyerang. "Ini masih aku tahan tahu, kalau aku lepas semua tenaga, lo udah mati dari tadi." Pukulan demi pukulan menghantam wajah dan tubuh Ise. Rasa sakit terus bertambah, tapi ia tetap bertahan di tempatnya. Keteguhan itu, sedikit demi sedikit, mulai menarik perhatian semua orang yang menyaksikan. Di tengah amukannya, Ilchui merasakan sesuatu yang aneh. Anehnya, setiap pukulan yang ia lepaskan sama sekali nggak memberinya kepuasan. Ada yang nggak beres. Ia baru sadar penyebabnya. Sejak tadi, Ise nggak pernah sekalipun memejamkan mata. Tatapannya tetap lurus ke arah Ilchui, tanpa setitik pun rasa takut. Tatapan seteguh itu justru bikin Ilchui makin murka. Tapi sementara lawannya melampiaskan amarah, Ise diam-diam mengamati. Ia memperhatikan ritme serangan Ilchui dengan saksama, dan sedikit demi sedikit, sebuah pola mulai terlihat. Pukulan-pukulan ini berulang. Setiap serangan punya ritme yang bisa diprediksi. Penemuan itu langsung mengubah cara pandang Ise terhadap pertarungan ini. Dan pada saat yang sama, sesuatu berubah dalam dirinya. Perubahannya halus, tapi cukup jelas untuk dirasakan semua orang di arena. Suasana mendadak jauh lebih tegang. Ilchui dan para penonton membelalakan mata. Ada aura berbahaya yang perlahan muncul dari diri Ise. Bocah yang sejak tadi cuma bertahan itu akhirnya bergerak. Dalam sekejap, Ise menghindari serangan Ilchui dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang. Tanpa buang waktu, ia melesat ke depan, mengumpulkan seluruh kekuatan mistisnya ke dalam satu kepalan tangan, dan melepaskannya tanpa ragu sedikit pun. Ilchui melihat kepalan itu meluncur lurus ke arahnya. Matanya membelalak. Ia sadar satu hal, terlambat. Kali ini ia nggak akan sempat menghindar. Pukulan Ise menghantam wajah Ilchui tepat di tengah arena. Gelombang kejutnya menyebar ke segala arah. Keringat dingin mengalir di dahi Ilchui. Ia sama sekali nggak menyangka bakal kena pukulan sekeras itu dari Ise. Tubuhnya terhempas jatuh telentang ke tanah. Hanya satu serangan, tapi seluruh tenaganya seolah terkuras habis. Ia kesulitan bangkit lagi. Di sisi lain, Ise sendiri terengah-engah menahan nyeri di sekujur tubuh. Darah masih menetes dari lukanya. Ia menghela napas pelan. Jangkauan pukulanku masih terlalu pendek. Di tengah kelelahannya, ia teringat nasihat Mongryon. Tubuh yang kuat hanya bisa dibangun dengan makan cukup dan latihan yang benar. Ise melangkah menghampiri Ilchui yang masih terbaring. "Aku memang masih lemah," katanya tenang sambil mengulurkan tangan. "Tapi lain kali, jangan tahan-tahan lagi kekuatanmu." Ia menarik Ilchui berdiri. Monster sungguhan di hutan gak akan pernah kasih ampun. Dengan tatapan penuh tekad, ia bahkan mengajak Ilchui berlatih lagi di lain waktu. Malam turun menyelimuti kuil di pegunungan. Langit dipenuhi bintang, suasananya tenang. Kontras banget sama apa yang baru saja terjadi di halaman. Di salah satu ruangan kuil, Mongryon menatap tubuh Ise yang penuh luka dengan serius. "Baru hari pertama latihan," katanya. "Kau sudah babak belur begini." Ia sudah mendengar keributan tadi, makanya langsung memanggil Ise untuk diobati. "Cuma latihan tanding biasa kok," Ise mencoba mengecilkan masalah. Mongryon cuma mengangkat satu tangannya ke arah bocah itu tanpa banyak bicara. Cahaya hijau penuh energi mistis memancar dari telapak tangannya, dan sedikit demi sedikit, luka-luka di tubuh Ise mulai menutup. Rasa sakitnya berkurang, sihir penyembuhan batin Ise. "Pertengkaran dan perkelahian memang sering jadi bagian dari proses tumbuh," kata Mongryon sambil terus mengobati. "Tapi kalau suatu saat keadaan benar-benar di luar kendali, datang ke aku."
Keberanian bukan berarti kamu harus menanggung semuanya sendirian. Setelah semua luka sembuh, Mongryon bertanya, setidaknya kamu sempat mendaratkan satu pukulan ke Ilchui, kan? Ise terdiam sesaat, lalu berbohong. Enggak, dia sama sekali nggak kena. Aku sengaja nggak melawan, nggak mau bikin masalah sebagai tamu baru di sini. Raut wajah Mongryon langsung berubah kesal. Tangannya yang masih diselimuti sihir mencengkeram wajah Ise dan mengangkat tubuh bocah itu melayang di udara begitu saja. Hei, Ise panik. Aku sudah capek-capek ngobatin muka anak keras kepala, gerutu Mongryon. Muridku sendiri malah nutup-nutupi kebenaran. Ise langsung sadar, alasannya barusan justru bikin gurunya benar-benar marah. Ia terdiam, mengakui kesalahannya sendiri. Sejak awal, kata Mongryon tegas, aku sudah perkenalkan kamu ke seluruh penghuni kuil sebagai bagian dari keluargaku. Jadi berhenti bersikap kayak kamu cuma tamu di sini. Ini rumahmu. Baik, aku akan ingat itu. Ise berjanji. Gak mau gurunya salah paham lebih jauh, ia buru-buru menjelaskan. Bukan karena aku sungkan atau merasa cuma tamu kok. Aku beneran gak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Ilchui bertarung serius banget. Mongryon mengangguk pelan. Ya, itu memang sudah jelas dari awal. Ia menjelaskan bahwa Ilchui punya bakat bertarung luar biasa besar. Kemampuannya bahkan sudah setara dengan Dokaebi dewasa. Ise berpikir sejenak. Kalau kemampuannya sebesar itu, apa dia sudah cukup kuat untuk memburu Demon Spirit? Mongryon menatapnya serius. Kalau Ilchui pergi memburu Demon Spirit sekarang juga, kemungkinan besar dia yang bakal kehilangan nyawa. Ise mengerutkan kening. Ironis, padahal kekuatan fisik Ilchui jauh di atasnya. Kekuatan fisik saja nggak cukup, Mongryon melanjutkan. Dia belum punya ketenangan dan kejernihan berpikir sepertimu. Jadi pemburu Demon Spirit itu bukan cuma soal siapa yang paling kuat. Yang lebih penting adalah memahami musuh sebelum bertarung. Ia mengingatkan bagaimana Ise mengalahkan Demon Spirit pertamanya. Bukan lewat kekuatan, tapi lewat kecerbikan menemukan kelemahan lawan dan memanfaatkan garam. Ilchui bisa mati kalau melawan monster yang jauh lebih kuat tanpa pengetahuan cukup, lanjut Mongryon. Tapi kamu juga bisa bernasib sama kalau cuma mengandalkan otak tanpa terus melatih fisikmu. Ia mengangkat dua jari. Cuma ada dua syarat jadi pemburu Demon Spirit sejati, dan keduanya nggak boleh dipisah. Kebijaksanaan untuk memahami musuh, dan kemampuan bela diri untuk mendukungnya. Tanpa keduanya seimbang, kamu nggak akan bertahan lama. Dan dengan itu, Mongryon memberikan tugas resmi pertama Ise, langkah awal dari latihan sesungguhnya. Untuk membangun fisik, Ise berlari mengelilingi halaman luar kuil setiap hari, berkali-kali, sampai napasnya nyaris habis. Push up berat di atas tanah kasar jadi menu wajib berikutnya. Semua demi memperkuat tubuh yang masih jauh dari kata sempurna. Tapi latihannya nggak berhenti di situ. Ise juga menghabiskan berjam-jam di perpustakaan kuil, mempelajari segala hal tentang Demon Spirit. Di tengah tumpukan buku yang memenuhi ruangan, ia duduk membaca dengan konsentrasi penuh. Dari kejauhan, Gong Ah menyandarkan tubuh di meja sambil memperhatikannya. Diam-diam, ia kagum. Sifat keras kepala Ise yang tadinya bikin gemas, sekarang berubah jadi tekad yang mengesankan. Nggak bosen apa seminggu penuh gini terus? Tanya Gong Ah. Aku harus selesaikan semua tugas kalau mau diakui Mongryon, jawab Ise tenang. Misinya, baca semua buku di perpustakaan ini. Nggak boleh ada yang kelewat. Gong Ah melongo. Kamu sadar itu gila kan? Ia tertawa kecil. Aku sih lebih milih jadi gila beneran daripada baca buku sebanyak itu. Ise cuma tersenyum tipis. Aku emang suka baca sih, dari dulu. Gong Ah baru sadar ada memar-memar baru di tubuh Ise. Ini dari mana lagi? Harus menang latihan tanding, jawab Ise santai. Buat buktiin aku layak bertarung. Latihan tanding. Gong Ah mengulang telan, bingung setengah mati. Ia sama sekali nggak bisa membayangkan siapa yang tega bertarung dengan Ise setiap hari sampai tubuhnya penuh memar begini, dan bocah itu tetap saja nggak pernah mengeluh. Ise duduk di lantai batu halaman kuil, berhadapan dengan Ilchui yang berambut biru. Mereka baru saja menyelesaikan satu ronde latihan yang cukup berat. Serius deh, Ilchui mengeluh, wajahnya kesal. Kamu nantangin aku tiap hari tanpa absen, ini udah mulai nyebelin tau. Ini bagian dari latihan, jawab Ise tenang. Gak ada maksud lain, cuma mau jadi lebih kuat. Disitulah Gong Ah akhirnya paham dari mana semua memar Ise berasal. Bukan kecelakaan, tapi latihan yang ia jalani setiap hari dengan sadar tanpa paksaan. Monster di hutan gak akan pernah kasih ampun cuma karena aku milih hindar, Ise menambahkan. Jawaban itu malah bikin Ilchui makin kesal. Ia mengentakkan kaki ke lantai batu, keras, sampai permukaannya retak ke segala arah. Aku masih nahan kekuatanku, ancamnya. Kalau kamu terus keras kepala nantangin aku nggak akan ragu buat mematahkan tulang-tulangmu. Suasana halaman langsung tegang. Gong Ah berlari mendekat, berdiri tepat di depan Ise. Ilchui, stop! Berhenti intimidasi anak manusia ini! Ilchui mendengus kesal, membalikkan badan. Selalu aja sembunyi di balik gadis, ejeknya sambil melangkah pergi. Ia menggerutu pelan, heran kenapa Gong Ah begitu peduli sama seorang manusia. Baginya, itu nggak masuk akal.
Meski baru saja diancam, Issei nggak menunjukkan setitik pun rasa takut. "Aku nggak akan nyalahin kamu," katanya tenang, "sekalipun tulangku beneran patah waktu latihan." Lalu, dengan santainya, ia menambahkan, "Ayo tanding lagi." Ilcui langsung berhenti melangkah. Ia terdiam lama, menatap bangunan kuil di depannya. Anak ini beneran udah kehilangan akal, batinnya. Ia belum pernah ketemu orang sekeras kepala Issei sebelumnya. Tak lama, Ilcui melanjutkan langkah bersama dua rekannya. Tapi belum jauh, suara Issei kembali memanggil dari belakang. Ilcui menoleh heran. Dari kejauhan, Issei melambaikan tangan sambil kembali mengajaknya bertarung di kesempatan berikutnya. Sejak hari itu, Issei terus menantang Ilcui setiap hari, tanpa pernah absen sekalipun. Latihan itu perlahan jadi rutinitas yang gak pernah putus. Setiap kali pertarungan dimulai, Ilcui selalu melancarkan serangan penuh amarah. "Kenapa sih kamu gak pernah takut sama ancaman aku?" teriaknya sambil menyerang. Ia mengaku sebenarnya nggak bisa benar-benar mematahkan tulang Issei. Aturan kuil masih mengikatnya, tapi ia terus mendesak Issei untuk menyerah. "Manusia nggak berbakat kayak kamu, nggak akan pernah bisa ngalahin petarung Faras Dokaibi." Tapi semua ejekan itu sama sekali nggak menggoyahkan tekad Issei untuk terus berkembang. Waktu terus bergulir. Sehelai daun hijau melayang pelan di dekat bangunan utama kuil, penanda kalau hari-hari latihan terus berganti tanpa henti. Seperti biasa, 3 pembuat onar itu menyaksikan Issei meninggalkan arena setelah pertarungan usai. Tapi kali ini, ada sesuatu yang mengusik pikiran Ilcui. Selama berlatih melawan Issei, ia mulai sadar ada yang janggal. Tatapan mata bocah itu seolah nggak pernah benar-benar tertuju kepadanya. Keraguan itu makin lama makin memenuhi kepalanya. Kemanapun ia berjalan di area kuil, pertanyaan yang sama terus menghantui. Perasaannya nggak kunjung hilang, malah makin kuat dari hari ke hari. Gak tahan lagi, Ilcui melampiaskan semuanya di tempat latihan. Menghajar boneka jerami dengan pukulan keras, napasnya berat. "Anak baru itu kira aku diem aja apa, sementara dia terus-terusan latihan," gerutunya di depan dua rekannya. Setiap kepalan yang ia lepaskan penuh amarah dan frustrasi yang sudah lama menumpuk. Diam-diam, ada satu hal lain yang lebih mengganggunya. Ia bersumpah gak akan biarkan pendatang baru itu merebut perhatian Gong A. Dan yang lebih gak rela lagi, kalau sampai Issei dapat pengakuan dari pemimpin besar kuil yang selama ini sangat ia hormati. Jurang bakat di antara kami terlalu jauh buat dikejar. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri. Kepalan tangan manusia lemah gak akan pernah bisa menyamai kekuatan Dokaibi. Apapun yang dia lakukan, hasilnya gak akan berubah. Waktu terus mengalir tanpa menunggu siapapun. Angin pegunungan berembus pelan, menggoyangkan dedaunan hijau di sekitar kuil. Perlahan, musim berganti. Daun-daun berubah merah, menandakan musim gugur tiba di alam Dokaibi. Pergantian musim terus berlangsung, sampai akhirnya 1 tahun penuh berlalu sejak latihan keras itu dimulai. Hari demi hari telah menempa tubuh, pikiran, dan tekad Issei, tanpa pernah memberinya kesempatan untuk berhenti. Setelah 1 tahun berlalu, Issei dan Ilcui kembali berdiri berhadapan di arena latihan yang luas. Dari kejauhan, Gong A dan para penghuni kuil lainnya menyaksikan dengan penuh perhatian. Dalam sekejap, mata semua orang membelalak, gak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ilcui membeku di tempat. Tangannya refleks memegangi wajahnya yang kini dipenuhi memar baru. Ekspresinya sulit menyembunyikan keterkejutan. Ia sama sekali gak menyangka serangan itu benar-benar mengenainya. Di sisi lain, Issei menunduk, menatap kepalan tangannya sendiri dengan napas yang masih belum teratur. Tatapannya dipenuhi rasa gak percaya. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai latihan di kuil ini, pukulannya akhirnya mendarat, bersih, tepat mengenai lawannya. Ilcui pun buru-buru mundur beberapa langkah sambil memegangi wajahnya. "Itu tadi cuma karena aku kepleset," bantahnya keras, jelas-jelas berusaha menutupi rasa malu di depan semua orang. Rasa kesalnya cepat berubah jadi amarah. Tanpa buang waktu, ia menerjang maju dengan kecepatan tinggi, mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan yang niatnya mengakhiri pertarungan detik itu juga. Tapi Issei bergerak begitu ringan, serangan itu meleset tanpa kesulitan sedikit pun. Ilcui kembali terkejut. Selama 1 tahun ini, dia pasti latihan jauh lebih gila dari yang aku bayangkan. Untuk sesaat, ia bahkan meragukan apakah benar cuma 1 tahun yang Issei jalani. Dan di momen itulah, hakikat sebenarnya dari seni pembasmi Demon Spirit mulai terlihat jelas. Memburu Demon Spirit bukan sekedar soal siapa yang paling jago berkelahi. Seorang pemburu butuh pengetahuan luas untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Sebagian besar Demon Spirit punya kekuatan fisik yang jauh melampaui manusia. Dan sekeras apapun seseorang berlatih, tetap ada batas yang gak bisa ditembus hanya dengan otot. Meski begitu, Ilcui masih terus menyerang dengan penuh amarah, melancarkan rentetan pukulan tanpa memberi Issei kesempatan bernapas.
Tapi rahasia yang memungkinkan manusia mengatasi jurang kekuatan itu ternyata bukan di otot, melainkan di pengetahuan. Issei bergerak dengan ketepatan luar biasa, menundukkan tubuh tepat pada waktunya, menghindari setiap serangan karena ia sudah hafal titik vital, pola gerakan, bahkan ritme napas Ilchi. Berkat pemahaman itu, sesuatu yang tadinya mustahil bagi manusia perlahan jadi mungkin. Tapi pengetahuan saja nggak berarti apa-apa kalau nggak bisa dipakai buat mengenai lawan. Karena itulah, setiap pemburu Demon Spirit juga wajib menguasai teknik bertarung sungguhan. Tanpa itu, semua teori cuma jadi omong kosong di medan pertempuran. Begitu celah muncul, Issei langsung bergerak. Rentetan pukulin cepat mendarat bertubi-tubi di dada dan wajah Ilchi. Begitu rapi, hingga lawannya nyaris gak sempat melawan. Ketika pengetahuan dan keterampilan bela diri menyatu, disitulah seseorang pantas disebut pemburu Demon Spirit sejati. Bahkan dengan tubuh manusia yang rapuh sekalipun, jalan untuk mengalahkan monster ternyata terbuka lebar. Seluruh anak dokebi yang menyaksikan pertarungan itu berdiri terpaku. Gak ada yang menyangka seorang manusia bisa berkembang sejauh itu hanya dalam 1 tahun. Gong Ah sendiri benar-benar terpana. Issei, bocah yang baru 1 tahun berlatih di kuil, baru saja mengalahkan Ilchi. Kemenangan itu terasa begitu mutlak sampai seluruh arena mendadak sunyi. Hari itu cuaca di halaman kuil dokebi cerah dan tenang. "Issei, kamu keren banget tadi," seru Gong Ah dengan wajah penuh semangat. "Yang lebih keren itu kemampuanmu ngoceh tanpa henti," balas Issei sambil menahan senyum. "Hei!" Percakapan ringan mereka nggak berlangsung lama. Perhatian keduanya teralih ke sekelompok prajurit berjubah hitam yang tampak bersiap meninggalkan kuil. Di depan barisan itu, Mongryon sedang memberi pengarahan terakhir sebelum berangkat. "Mongryon," panggil Issei. Issei pun menghampiri Mongryon lalu dia bertanya, "Anda mau pergi kemana?" tanya Issei. "Ah, kurasa aku lupa memberitahumu. Aku akan pergi selama beberapa hari," jawab Mongryon. "Setiap tahun aku pergi memburu Demon Spirit sekaligus membantu manusia memahami bahwa para dokebi hidup damai, bukan makhluk yang perlu ditakuti." Ia terdiam sejenak lalu menambahkan, "Tahun lalu, perjalanan seperti inilah yang membawaku menemukanmu di desamu." Issei terdiam. Semua yang selama ini terasa seperti kebetulan, kedatangan Mongryon ke desanya waktu itu, tiba-tiba tersusun jadi satu jawaban yang masuk akal. Ngomong-ngomong, Mongryon mengalihkan topik. "Gimana tugas kalian?" Belum sempat Gong Ah membuka mulut, padahal ia sudah nggak sabar menceritakan kemenangan besar Issei, sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahu Issei dari belakang, bikin kaget. "Ilchui." Dengan santainya ia merangkul bahu Issei. "Dia ngalahin aku, adil dan jujur," katanya ke Mongryon. Mongryon cukup terkejut mendengarnya. Ilchui bahkan memuji Issei dengan nada yang terdengar tulus, berjanji akan berlatih lebih keras biar nggak kalah lagi. Issei sendiri malah heran. Ilchui sekarang manggil namanya dengan nada jauh lebih akrab dari sebelumnya. Sementara itu, Gong Ah cuma memicingkan mata, penuh curiga. Mongryon tersenyum tipis, mengusap kepala Ilchui. "Senang lihat kamu makin dewasa, mau ngakuin Issei sebagai adik kecilmu." Ilchui cuma tertawa canggung. Dan disitulah Gong Ah akhirnya sadar, semua sikap ramah Ilchui tadi cuma sandiwara demi dapat pujian dari Mongryon. Setelah semua urusan selesai, Mongryon berpamitan dengan wajah ceria. "Jaga kerukunan selama aku pergi ya," pesannya sebelum berangkat. "Seneng deh lihat Issei sama Ilchui akhirnya akur," celetuk Gugeol, adik Ilchui. Issei mengangguk pelan, lalu mengernyit bingung. "Emang sejak kapan kita sedekat itu?" Gugeol menjawab jujur. "Selama ini aku cuma pura-pura nggak suka sama kamu, biar kakakku seneng." Ilchui langsung memasang wajah kesal. Gak nyangka adiknya secepat itu simpati sama Issei. Tapi rasa kesalnya nggak bertahan lama. "Udah, ayo main," ajak Ilchui santai ke Issei dan Gugeol. Lalu ia menoleh ke Gong Ah. "Ini acara cowok doang, kamu nggak boleh ikut." Gong Ah melayangkan pukulan telak ke wajah Ilchui, nggak pakai ragu sedikit pun. Issei cuma tersenyum kecil, menyaksikan semuanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada orang yang benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Malam perlahan menyelimuti pegunungan. Bulan purnama bersinar terang di langit yang dipenuhi bintang. Kuil dokebi tenggelam dalam sunyi, hanya beberapa lentera yang masih menyala di gerbang utama. Suara pelan terdengar saat sebuah gembok besi besar dibuka diam-diam. Pintu kayu yang selama ini terkunci perlahan terbuka tanpa menarik perhatian siapapun. 3 bocah menyelinap masuk ke gudang persenjataan kuil. "Pelan-pelan," bisik Ilchui. "Ini beneran boleh kan?" tanya Issei ragu. "Udah, jangan mikir kebanyakan," sahut Ilchui sambil sibuk memilih senjata. "Malam ini kita buktiin siapa yang paling hebat, berburu Demon Spirit sungguhan di luar kuil." "Mongryon udah bilang kita nggak boleh keluar kuil sebelum dewasa," Issei mengingatkan. "Lagian belum tentu ada Demon Spirit di sekitar sini." "Ada kok," sela Gugeol bersemangat. Para pengintai kuil dengar suara tangisan bayi dari hutan. Kayaknya ada Demon Spirit berwujud anak kecil di sana. Raut wajah Issei langsung berubah serius. "Kalau gitu, rencana ini harus dibatalin." "Hah? Kenapa?"
Kita nggak bisa langsung nyimpulin cuma dari suara tangisan, jelas Ise tenang. Banyak jenis demon spirit yang bisa niru suara bayi buat mancing mangsa mendekat. Kalau kita gegabah, kita bisa masuk jebakan mematikan. Ilcui makin kesal mendengarnya. Lo cuma mau pamer pengetahuan kan? Gara-gara kebanyakan baca buku di perpustakaan, ia menatap tajam. Jadi gimana? Lo ikut apa enggak? Aku nggak bisa langgar perintah Momrion. Cih, pengecut. Ilcui nggak mau buang waktu lagi. Ia mengajak Gugiol berangkat ke hutan, dan Gugiol, penuh semangat, langsung mengangguk mengikuti kakaknya tanpa ragu. Manusia bodoh, gerutu Ilcui sinis sambil melangkah pergi. Milih tinggal di kuil kayak anak kecil. Ise cuma berdiri diam, memandangi punggung kedua bersaudara itu, menuruni anak tangga menuju hutan gelap. Nggak ada kata yang keluar dari mulutnya, tapi sorot matanya berubah tajam. Firasat buruk perlahan memenuhi kepalanya. Ia menghela napas panjang. Kalau sesuatu terjadi sama mereka, aku nggak akan bisa maafin diri sendiri. Jauh di dalam hutan yang diselimuti kegelapan, sepasang mata merah menyala mengawasi dari balik pepohonan. Sosok mengerikan itu bersembunyi tanpa suara, sabar menunggu mangsanya datang mendekat. Ilcui menggenggam erat gada besinya. Darah seorang pemburu yang mengalir dalam dirinya seolah mulai bergolak, membangkitkan keyakinan bahwa malam ini akan jadi awal pembuktian dirinya. Berburu sebelum dewasa itu ujian sejati calon pemburu demon spirit, celetuk salah satu temannya. Ilcui menyunggingkan senyum percaya diri. Setuju banget. Itu kapak-kapaan. Salah satu anak lain nyeletuk, menunjuk senjata kecil yang dibawa Ise. Kita mau berburu, bukan nebang kayu bakar. Ilcui ikut terkekeh melihat perlengkapan seadanya itu. Dasar penakut, batinnya. Yakin kalau rival manusianya itu sebenarnya lagi ketar-ketir menghadapi perburuan sungguhan. Waktu masih kecil, Ilcui bercerita dengan bangga. Aku pernah nyentuh langsung sisa jasad demon spirit loh. Ia melirik ke arah teman-temannya. Beda sama si pendatang baru yang pengecut itu. Malam ini aku bakal buktiin siapa yang lebih unggul. Sementara itu di kuil, Ise mulai meragukan keputusannya sendiri. Kenapa tadi ia sempat kepikiran buat ikut? Ia mengingat-ingat lagi semua yang pernah ia baca soal demon spirit berwujud anak. Biasanya makhluk semacam itu cuma mengganggu manusia lewat permintaan-permintaan aneh dan tergolong lebih mudah ditaklukkan dibanding jenis lain. Tapi ia tetap gak membiarkan dirinya lengah, terus mempertajam kewaspadaan, memperhatikan setiap suara asing dan gerakan kecil di tengah gelapnya hutan lewat bayangannya sendiri. Ada satu hal yang terus memusiknya, bagaimana kalau makhluk yang mereka cari ternyata bukan demon spirit anak yang lemah seperti dugaan mereka. Tiba-tiba, suara tangisan mengerikan menggema dari segala penjuru hutan. Jeritannya begitu nyaring, membuat suasana seketika berubah mencekam. Dari balik kegelapan pepohonan, perlahan muncul seekor monster raksasa berkaki 4. Puluhan kepala manusia, menangis, menjerit kesakitan tanpa henti, menempel di sekujur tubuhnya. Aura yang dipancarkan makhluk itu begitu kelam dan penuh permusuhan. Keberadaannya saja sudah cukup membuat udara di sekitar terasa jauh lebih berat. Ironisnya, keempat anak itu sama sekali belum sadar kalau bahaya besar sudah mengintai dari jarak yang sangat dekat. Mereka masih santai menyusuri jalan setapak di tengah hutan gelap, padahal maut sudah nongkrong di balik pepohonan. Aneh, katanya di sini, gerutu Ilcui sambil celingukan. Gak ada apa-apa. Ia yakin betul, sebelumnya mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah itu. Tapi sejauh mata memandang, hutan cuma sunyi, tidak ada tanda-tanda demon spirit sama sekali. Udah, balik aja yuk, usul salah satu rekannya mencoba jadi suara akal sehat. Gak ada tanda-tanda apapun di sini. Bukannya tenang, Ilcui malah makin panas. Ia mengangkat gada besinya dan menuding Ise. Ini semua gara-gara lo. Gara-gara kalah latihan tadi, jadi berantakan begini malam ini. Ise, seperti biasa, cuma menjawab dengan nada datar-datar santai. Aku nggak pernah merasa lebih hebat cuma karena menang 1 kali latihan tanding kok. Ia bahkan mengaku kalau kemenangan itu lebih ke faktor beruntung saja. Ia cuma kebetulan menangkap momen saat Ilcui lengah. Jawaban itu, entah kenapa, malah bikin harga diri Ilcui perlahan pulih. Wajahnya yang tadi merah padam mulai melunak. Tunggu, serius lo mikir gitu soal pertarungan kita? Tanya Ilcui, kaget setengah nggak percaya. Ise mengangguk tulus, lalu memuji kekuatan fisik dan kemampuan bela diri Ilcui yang menurutnya memang jauh di atasnya. Kena pujian telat, Ilcui langsung salah tingkah. Ia buru-buru pura-pura batuk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang mendadak memerah karena malu. Begitu berhasil menguasai diri, ia pasang tampang bangga lagi. Ya udah deh, akhirnya lo ngaku juga gue hebat. Lalu, tanpa aba-aba, ia melontarkan ide random yang bikin semua orang diam sejenak. Ise, mulai malam ini, lo jadi adik gue. Ise terdiam, kaget, tapi detik berikutnya, senyum tulus muncul di wajahnya. Aku, dari kecil emang selalu pengen punya kakak laki-laki yang bisa lindungin aku, ujarnya jujur. Mendengar jawaban sepolos itu, Ilcui benar-benar kehilangan kata-kata.
Ia cuma berdiri mematung, wajahnya makin merah, bingung harus pasang ekspresi apa. Sayangnya, momen hangat itu tidak bertahan lama. Suara asing dari balik semak-semak bikin keempatnya kaget. Tak lama kemudian, tangisan bayi menggema pelan dari arah depan. "Itu dia!" seru Ilcui, matanya berbinar. Ia langsung ngacir duluan. Siapa yang nemu demon spirit duluan, menang! Sambil terkekeh, ia sempat menoleh ke Ise. "Merhatiin ya, gimana kakak sejati basmi monster." Tapi begitu melewati barisan pohon, langkah Ilcui mendadak berhenti total. Matanya membelalak lebar. Dari balik kegelapan hutan, sesosok monster perlahan memperlihatkan wujudnya, diiringi jeritan bernada tinggi yang begitu menyeramkan, menggema ke seluruh area. Ise dan dua anak lainnya menyusul, terengah-engah. Begitu melihat makhluk itu, wajah Gugol langsung pucat pasi. Ini beneran demon spirit anak-anak kayak gini bentuknya?" tanyanya, suaranya bergetar. Ilcui cuma bisa mengangguk pelan. "Mirip bayi sih, tapi versi paling mengerikan yang pernah ada." Monster itu membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi tajam, lalu meraung. Raungan yang seketika mengguncang seluruh hutan yang tadinya diselimuti keheningan malam. Di bawah cahaya remang bulan, wajah iblis itu menatap mereka dengan sorot mata yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan begitu mereka memperhatikan lebih dekat, rasa ngeri langsung merayap ke seluruh tubuh. Tubuh monster itu dipenuhi puluhan kepala manusia yang menempel di berbagai bagian tubuhnya. Yang paling bikin merinding, semua kepala itu tersenyum. Senyum yang jauh dari kata ramah. "Lari!" teriak Ise, berlari menghampiri mereka. Itu bukan demon spirit biasa. Tapi sebelum siapapun sempat bereaksi, deretan leher panjang berkepala manusia melesat dengan kecepatan gila, langsung mengarah ke mereka tanpa ampun. Ise refleks mengangkat perisai logamnya. Salah satu kepala monster menghantam perisai itu dengan kekuatan yang menggetarkan seluruh lengannya. Leher-leher lain terus menyapu udara membabi buta, memaksa keempat Dokaibi muda menghindar mati-matian. Di tengah kekacauan, Gugur malah berdiri terpaku. Kaki tak bisa digerakkan sama sekali, sementara satu kepala monster meluncur lurus ke arahnya. Tubuh Ise sendiri kena hantaman telak dan terpental ke tanah. Sambil meringis, Ise sempat bersyukur perisainya meredam sebagian besar benturan. Tubuhnya sakit luar biasa, tapi pikirannya lebih sibuk mengkhawatirkan teman-temannya. Begitu ia mengangkat kepala, wajahnya langsung berubah putus asa. Pemandangan di depannya jauh lebih buruk dari yang ia kira. Ilcui menjerit ketika salah satu kepala monster berhasil menggigit tubuhnya. Terlalu cepat untuk dihindari. Di saat bersamaan, Wuljang juga kena serangan yang tak kalah brutal. Menjerit kesakitan saat gigitan monster menghantamnya. Gugol pun akhirnya roboh setelah perutnya kena hantaman telak. Darah mengalir deras, tenaganya menghilang perlahan sampai ia tak sanggup lagi berdiri. Monster raksasa itu mengaum keras, seolah menikmati pemandangan para pemburu muda yang kini terluka dan terpojok. Puluhan kepala di tubuhnya ikut tertawa, suara mengejek yang tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dalam dunia para pemburu demon spirit, tingkat ancaman sebuah monster ditentukan dari peluang hidup pemburu yang menghadapinya, dibagi dari level 1 sampai level 9. Level 7 sampai 9 tergolong ancaman ringan. Menghadapi level 7 misalnya, pemburu pemula masih punya peluang hidup sekitar 70%. Tapi begitu masuk level 6, angka itu anjlok drastis, cuma sisa 20%. Dan monster yang berdiri di depan mereka sekarang, Multiface Dragon Horse, iblis level 6, terkenal karena puluhan kepala manusia yang terus menangis di tubuhnya. Begitu mengenali wujud itu, wajah Ise berubah serius. Mereka sedang menghadapi skenario terburuk yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Makhluk itu bukanlah iblis anak yang lemah seperti dugaan mereka sebelumnya. Di hadapan mereka kini berdiri, iblis mematikan dengan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan para pemburu muda. Bahkan pemburu resmi yang telah bertahun-tahun bertugas pun belum tentu mampu mengalahkannya. Sementara mereka hanyalah anak-anak yang terluka dan belum pernah menjalani pertempuran sungguhan. Perlahan rasa putus asa mulai menyelimuti semuanya. Mereka memahami bahwa jika tetap bertahan di tempat itu, monster tersebut hanya perlu menghabisi mereka satu persatu. Meski begitu, Ise memaksa dirinya tetap tenang sambil berpikir secepat mungkin, berusaha menemukan jalan keluar agar mereka masih memiliki secercah harapan untuk selamat. Air mata penyesalan mengalir sambil memegangi lengan yang terluka. Ilcui menyalahkan dirinya sendiri. Gara-gara nekat memaksakan perburuan ini, semua orang jadi ikut terseret bahaya yang mengancam nyawa. Tak jauh darinya, Wuljang batuk keras sampai darah keluar dari mulutnya. Bekas gigitan monster bikin kondisinya makin memburuk setiap detik. Gugol luka parah. Perutnya, dia bisa mati kalau nggak segera ditolong. Ilcui berteriak panik, kehilangan arah. Kalaupun mereka berhasil kabur, bagaimana caranya membawa teman yang terluka parah sambil menghindari kejaran monster? Di tengah keputusasaan itu, muncul satu usulan yang terasa dingin banget. Tinggalkan saja yang terluka, biar yang lain bisa selamat. Ise berdiri, menggenggam perisainya erat-erat. Wajahnya tetap tenang meski situasi sudah di ujung tanduk. Loh, serius ngomong kayak gitu?
Ilchui membelalak, gak percaya kata-kata sekejam itu keluar dari mulut Ise. Tapi dengan suara tetap tenang, Ise menjelaskan, luka Gugol sudah terlalu parah. Kemungkinan besar dia nggak akan bertahan kalau dipaksa menempuh perjalanan panjang kembali ke Ghost Guardian Temple. Nggak bisa, gue nggak akan ninggalin adik gue. Ilchui berteriak marah. Namun Ise memintanya memperhatikan satu kejanggalan yang sejak tadi terlewat. Monster itu tiba-tiba berhenti menyerang beberapa saat lalu. Iblis jenis ini suka nikmatin penderitaan batin mangsanya. Jelas Ise berat. Dia sengaja kasih kita waktu buat ngambil keputusan paling menyakitkan. Mau ninggalin teman yang terluka demi hidup, atau tetap bareng dan mati semua di sini. Salah satu, dia dapat hiburan, penderitaan Gujol yang ditinggal, atau rasa bersalah kita semua. Meski berat mengucapkannya, Ise mengakui, sepertinya memang tidak ada pilihan lain kalau masih ingin ada yang selamat. Ilchui langsung menangis terseduh-seduh. Perlahan ia sadar, keputusan sekejam itu mungkin memang satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini. Sementara itu, Gujol yang masih bernapas mengerang lemah. Aku beneran bakal mati sendirian di hutan ini? Tanyanya, polos. Tubuhnya sudah tak bisa digerakkan sama sekali. Sementara bayangan monster makin dekat dari kegelapan. Monster berkepala banyak itu tampak menikmati kepanikan mangsanya. Makin besar rasa takut mereka, makin tenang ia menunggu momen yang pas untuk menerkam. Air mata Ilchui terus mengalir, tapi ia tetap tak sanggup mengambil keputusan. Tepat saat itu, Ise bergerak tanpa ragu. Ia mengeluarkan sebuah benda berat, melemparnya sekuat tenaga ke arah monster. Benda itu melayang tinggi menembus langit malam sebelum jatuh persis di dekat tubuh sang iblis. Ledakan keras mengguncang hutan, disusul kepulan asap tebal yang langsung menutupi seluruh area sekitar monster. Kilatan cahaya menerangi pepohonan sesaat, lalu pandangan si monster pun tertutup total. Memanfaatkan momen itu, Ise berlari menghampiri Gujol. Wajahnya penuh rasa sakit dan penyesalan, seperti bersiap mengucapkan perpisahan paling berat dalam hidupnya. Maaf, bisik Ise, suaranya bergetar. Suatu hari, aku pasti bunuh monster itu. Janji. Asap terus memenuhi hutan, menyembunyikan keberadaan mereka. Kesempatan kecil untuk kabur pun akhirnya terbuka. Hutan kembali sunyi. Yang terdengar cuma derap langkah kaki yang berlari sekencang mungkin di atas tanah lembab. Para penyintas mempertaruhkan sisa tenaga demi menjauh dari maut. Ilchui berlari tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Memaksa tubuhnya bergerak meski luka di sekujur badan terasa menyiksa. Di belakang sana, Gujol menangis sendirian di tengah kegelapan hutan. Dengan sisa kesadarannya, ia bertanya-tanya dalam hati. Apa teman-temannya berhasil sampai ke tempat aman? Napas Ilchui makin berat, rasa sakit di tubuhnya makin menjadi. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari Gujol. Dengan hati yang remuk, ia akhirnya menerima. Keputusan itu memang satu-satunya cara supaya ada yang bisa selamat. Saat itulah ia benar-benar paham maksud Ise. Kata-kata yang kedengarannya sekejam itu ternyata bukan lahir dari sikap tak peduli, tapi demi menyelamatkan nyawa mereka semua. Sementara itu, Gujol masih menangis sambil menahan sakit yang luar biasa. Dengan sisa tenaganya, ia berharap teman-temannya melupakan niat balas dendam dan cuma fokus bertahan hidup. Di hadapannya, sang monster berdiri menjulang. Mulutnya yang penuh gigi tajam perlahan terbuka. Tubuh besarnya makin mendekat di bawah cahaya merah remang malam. Lalu, monster itu mulai menerkam mangsanya di balik rindangnya pepohonan. Hutan yang tadinya sunyi kembali dipenuhi suara-suara mengerikan. Suara yang bikin bulu kuduk siapapun merinding. Dari kejauhan, Ise cuma bisa menyaksikan semuanya dalam diam. Darah membasahi wajahnya, tapi ia sama sekali tak berdaya menghentikan tragedi itu. Suara tulang yang diremukan menggema di udara malam. Pertanda hidup Gujol berakhir dengan cara yang begitu tragis. Suara rahang monster yang melahap tubuh bocah itu terus bergema ke seluruh penjuru hutan. Di tengah kegelapan, kedua mata merah sang monster memancarkan cahaya tajam, membuat suasana makin mencekam. Tapi mimpi buruk itu ternyata belum selesai. Tiba-tiba, wajah Gujol muncul, menyatu dengan tubuh monster sebagai salah satu kepala barunya. Sakit banget, ditinggalin sama teman sendiri, bisik kepala itu. Penuh kebencian dan keputusasaan. Kenapa kalian tega ninggalin aku sendirian? Mendengar suara sahabatnya sendiri memanggil, memohon supaya ditunggu, Ise tanpa sadar mencengkeram batang pohon di sampingnya, sampai jari-jarinya menekan kulit kayu dengan keras. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, rasa takut dan penyesalan memenuhi dadanya. Di saat yang sama, monster itu kembali bergerak menembus lebatnya hutan. Kepala baru milik Gujol terus menangis tanpa henti, seolah membawa kutukan yang sama. Sambil berjanji bahwa tak lama lagi, semua orang akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang telah ia alami. Cerita kemudian berpindah ke Ghost Guardian Temple. Para prajurit Dokaibi yang sedang berpatroli berlarian ke segala arah sambil membawa obor menyala, mencoba menemukan jejak anak-anak yang menghilang di tengah malam. Kuil yang biasanya tenang mendadak jadi seramai pasar. Semua penghuni sibuk mencari, wajah para prajurit dipenuhi kecemasan. Di tengah keributan itu, Gong Ah baru saja terbangun, matanya masih setengah mengantuk.
Ada apa sih, berisik banget di luar? Tanyanya sambil mengusap wajah. Salah seorang penghuni kuil menjawab panik. Ilcui, Wuljang, Google, sama Ise hilang. Malam-malam gini, para prajurit udah kirim pesan darurat ke Mungrion, terus langsung berangkat ke hutan buat nyari mereka. Gong A langsung teringat percakapannya dengan mereka beberapa saat sebelumnya, matanya membelalak. Mereka beneran nekat ya, nekat banget, gumamnya cemas. Ia membayangkan berbagai bahaya mengerikan yang mungkin sedang mereka hadapi sendirian di hutan gelap. Yang bisa ia lakukan cuma menatap hamparan malam dari kejauhan sambil berdoa dalam hati. Semoga mereka semua pulang dengan selamat. Jauh di dalam hutan, Ise terus berlari lincah, perisai dan kapak kecil di tangan. Ia bergerak hati-hati di antara pepohonan gelap, tapi pikirannya penuh oleh bayangan kejadian mengerikan barusan. Ia tahu, keputusan meninggalkan Gugiol demi menyelamatkan yang lain akan menghantuinya seumur hidup. Kenangan pahit itu terlalu dalam untuk dilupakan. Tapi kalau kita tetap bertahan lawan monster itu, semua orang bakal mati. Ngorbanin satu orang satu-satunya cara biar masih ada yang hidup, biar masih ada yang bisa balas dendam nanti. Tragedi dingin itu mengingatkannya lagi pada kehilangan keluarganya di masa lalu. Menyerang monster sekarang cuma akan berujung kematian sia-sia. Karena itu, pilihan paling masuk akal, mengikuti jejak monster itu diam-diam, cari sarangnya sebelum kesempatan hilang. Aku akan temukan tempat persembunyianmu, batin Ise. Balas dendam ini bukan cuma buat keluargaku, tapi juga buat Google. Ia tetap yakin keputusan tadi adalah pilihan terbaik dalam situasi seburuk itu. Tapi setiap kali teringat senyum ramah dan kata-kata lembut Gugiol sebelum pertarungan dimulai, dadanya makin sesak. Semakin lama dipikirkan, semakin besar pula kebenciannya pada diri sendiri. Ini semua terjadi karena iblis-iblis itu masih hidup. Selama mereka ada, tragedi kayak gini bakal terus berulang. Sebuah sepatu bot menghentak tanah tepat di depannya. Ise langsung berhenti mengenali suara itu. Gocheon? Prajurit patroli Dokaibi itu berdiri di hadapannya, wajahnya campur aduk, marah tapi juga lega karena akhirnya berhasil menemukan Ise. Ise, lo tahu nggak sih, gara-gara kalian kabur, seisi kuil panik semalaman nyari kalian, bentak Gocheon tegas. Mana yang lain? Ise cuma menunduk, wajahnya penuh kesedihan, seolah sulit sekali mengucapkan kenyataan yang baru saja terjadi. Perlahan ia mengangkat tangan, menunjuk jejak darah yang membentang di antara pepohonan. Kami ketemu, Multiface Dragon Horse, katanya berat. Gugiol, dia dimangsa monster itu. Mata Gocheon membelalak lebar, rasa terkejut dan ngeri bercampur di wajahnya. Tangannya mengepal kuat sampai bergetar, amarah yang tak lagi bisa ia tahan. Kemana perginya monster itu? Kayak apa bentuknya? Tanya Gocheon cepat. Kayak kuda, jawab Ise, napasnya masih belum teratur. Tapi banyak wajah manusia nempel di sekujur tubuhnya. Wajah Gocheon berubah serius seketika. Tanpa buang waktu, ia langsung memutuskan. Kamu balik ke kuil, biar aku yang kejar monster itu sendiri. Tapi Ise merasa ada yang janggal. Dari reaksi Gocheon, sepertinya prajurit itu belum tahu identitas asli iblis yang mereka hadapi. Tunggu bala bantuan dulu, saran Ise tenang. Situasinya terlalu berbahaya. Gak perlu, tolak Gocheon penuh keyakinan. Soal kekuatan fisik, aku salah satu dari 5 Dokaibi terkuat di kuil ini. Kepercayaan dirinya sama sekali tidak goyah. Ise menunduk sejenak. Ia paham tekad seorang prajurit berpengalaman, tapi juga tahu keberanian saja tidak cukup untuk menghadapi monster seperti itu. Aku ikut, kata Ise akhirnya. Gak boleh, Gocheon langsung menolak mentah-mentah. Ini terlalu berbahaya buat anak yang belum jadi pemburu resmi. Ise tetap bersikeras. Cuma aku yang tahu lokasi terakhir monster itu, dan masih ada teman-temanku yang belum ketemu. Setiap detik yang kebuang bisa nentuin hidup mati mereka. Gocheon terdiam, mempertimbangkan. Akhirnya ia mengalah. Ya udah, tapi begitu monster itu ketemu, kamu langsung kabur. Gak pakai mikir 2 kali, ngerti? Ise mengangguk tenang, menerima syarat itu. Dan di bagian lain hutan, Ilcui menggigit sebatang ranting sekuat tenaga, menahan rasa sakit luar biasa dari lengannya yang terluka parah. Napasnya tersengal-sengal, mencoba mencabut gigi iblis di tubuhnya. Potongan gigi itu akhirnya terlepas, dan serpihannya berserakan di sepanjang jalan, jejak mengerikan dari sisa pertempuran barusan. Monster itu masih ngejar kita, tanya Ilcui cemas. Sementara kayaknya masih aman, jawab Wuljang lemah. Tapi kenapa cuma kita berdua yang selamat? Bayangan nasib tragis Gugiol terus menghantui pikiran mereka berdua. Harusnya kita masih bisa nyelamatin Gugiol. Ilcui tiba-tiba meledak. Kalau dari awal kita milih bertarung bareng. Semua kemarahannya lalu tertuju ke satu nama. Ini semua gara-gara kita percaya sama omong kosong Ise. Rasa bersalah perlahan berubah jadi amarah yang sulit dikendalikan. Wuljang menatapnya getir. Tapi kalau bukan karena Ise, kita pasti sudah. Tapi Ilcui membentak. Dasar bodoh, katanya dingin. Bertahan hidup dengan cara kayak gini, itu aib buat kita. Sebagai saudara, sebagai calon pemburu iblis. Ucapan itu menghantam telak. Wuljang cuma bisa terdiam, tak sanggup membalas sepatah kata pun. Tangisan bayi kembali bergema di tengah hutan gelap gulita. Suaranya aneh, bikin bulu kuduk meremang. Mata Ilcui membelalak, keringat dingin mengalir di wajahnya.
Sesosok iblis kecil berbentuk bayi melayang tepat di hadapan mereka. Setelah memperhatikan sesaat, Ilchu sadar, ini cuma iblis bayi tingkat rendah. Monster kecil itu menyeringai mengerikan, mengeluarkan suara melengking yang memecah kesunyian malam. Tapi ia bahkan tidak sempat bergerak. Gada besi melesat penuh kekuatan, menghancurkan kepalanya seketika. Ilchu melampiaskan seluruh amarah dan frustrasinya lewat ayunan itu tanpa ampun. Meski iblis kecil itu sudah hancur, kemarahan Ilchu belum reda sama sekali. Kalau aja manusia itu nggak ikut campur, gue pasti udah bisa ngalahin monster besarnya. Desisnya kembali menyalahkan Issei. Di sampingnya, Wuljang mengepalkan senjatanya erat-erat, dipenuhi kebencian dan rasa kehilangan. Aku bakal balas dendam buat Gugol, ucapnya pelan. Sejak saat itu, keduanya bertekad memburu dan memusnahkan setiap iblis yang masih hidup, apapun risikonya. Tapi tanpa mereka sadari, monster raksasa berkepala banyak itu sudah bergerak dalam senyap. Dalam sekejap, makhluk itu muncul tepat di belakang mereka, tanpa suara sedikit pun. Serangan mendadak menghantam brutal, tak memberi kesempatan bereaksi. Darah berhamburan membasahi tanah hutan. Suasana yang tadinya sunyi seketika berubah jadi mimpi buruk. Ilchu berdiri membeku, matanya dipenuhi ketakutan. Wuljang! Sahabatnya sudah terbaring tak bergerak di tengah genangan darah yang terus melebar. Monster berkepala banyak itu melangkah pelan melewati tubuh Wuljang. Wajah-wajah yang menempel di tubuhnya tersenyum sinis, seolah menikmati kepanikan dan keputusasaan mangsa yang masih tersisa. Kedua tangan Ilchu gemetar hebat, dipenuhi darah yang belum sempat mengering. Rasa takut memenuhi tubuhnya, tapi ia tetap menggenggam erat gada besinya, memaksa diri mengumpulkan sisa keberanian yang tersisa. Akan gue hancurin lo, teriaknya dipenuhi amarah dan kesedihan. Sama kayak gue hancurin iblis bayi tadi. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia tahan. Demi kedua sahabatnya yang telah gugur, ia berjanji akan bertarung menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa. Tanpa ragu, Ilchu menerjang lurus ke arah monster itu. Di saat bersamaan, mulut raksasa sang iblis terbuka, lalu menutup dengan kecepatan mengerikan. Rahangnya siap melahap Ilchu yang sudah masuk jangkauan. Sial, aku belum sempat balas dendam. Tepat ketika semuanya tampak berakhir, sebuah tombak melesat membelah udara dengan kecepatan luar biasa, menghantam tubuh monster dengan akurasi sempurna. Iblis itu terpental sebelum sempat menerkam mangsanya. Berani-beraninya kau melukai anak-anak di bawah perlindungan Ghost Guardian Temple. Gochon muncul, mengaum penuh amarah. Di atas tanah, Ilchu perlahan membuka mata yang masih basah air mata. Ia melihat Gochon berdiri gagah di hadapannya, tameng terakhir yang menyelamatkannya dari maut. Hantaman tombak itu memaksa monster mundur beberapa langkah. Tanpa memberi kesempatan lawannya menyeimbangkan diri, Gochon langsung maju ke garis depan. Issei, bawa Ilchu pergi dari sini, sekarang! Teriaknya, tetap mengawasi iblis di depannya. Biar aku yang urus monster ini sendiri. Issei langsung merangkul bahu Ilchu yang terluka, menopang tubuhnya, memastikan sahabatnya masih sanggup berdiri. Melihat Ilchu masih hidup, Issei menghembuskan napas lega. Sementara itu, si monster mengeluarkan geraman panjang penuh amarah. Santapannya direbut tepat di depan mata. Kebenciannya makin membesar terhadap prajurit berambut merah itu. Gochon memutar tombaknya dengan gerakan terlatih, lalu melesat maju, melancarkan tebasan demi tebasan tanpa ragu. Serangannya terus mengalir tanpa celah. Satu demi satu kepala yang menempel di tubuh iblis itu jadi sasarannya. Setiap ayunan penuh tenaga dan presisi. Kau akan bayar mahal atas semua ini. Geram Gochon di sela pertarungan. Kau sudah melukai masa depan Ghost Guardian Temple. Aku gak akan berhenti sebelum kau rasakan penderitaannya setimpal. Menyaksikan pertarungan itu dari dekat, Issei benar-benar terpukau. Kekuatan Gochon jauh melampaui siapapun yang pernah ia lihat. Sempat terlintas keyakinan, prajurit ini pasti bisa mengalahkan monster itu. Tapi semakin lama ia mengamati, firasat aneh mulai muncul di hatinya. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar, meski ia belum bisa menjelaskan apa itu. Di sampingnya, Ilchui masih menangis, meratapi kematian kedua sahabatnya, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab seluruh tragedi ini. Penyesalan memenuhi wajahnya sampai ia nyaris kehilangan semangat untuk hidup. Melihat itu, Issei mengambil keputusan cepat. Ilchui, kamu balik ke kuil sendirian. Sekarang, aku akan tinggal bantu Gochon. Ilchui menatapnya bingung. Hah? Tapi Gochon jelas-jelas lagi menguasain pertarungan ini. Issei menjelaskan dengan tatapan tenang. Benar, kekuatan Gochon jauh di atas monster itu. Tapi ia teringat pelajaran gurunya. Seorang pemburu iblis tidak pernah menang hanya karena tenaga lebih besar. Bahaya sesungguhnya muncul saat pemburu terjebak dalam perangkap psikologis buatan iblis. Kalau itu terjadi, bahkan prajurit sekuat Gochon bisa kehilangan kendali. Karena itu Issei memilih bertahan, mengamati setiap gerakan monster dengan konsentrasi penuh, menunggu kemungkinan terburuk yang sejak awal sudah ia khawatirkan. Di medan pertarungan, Gochon kembali mengaum, mengangkat tombaknya tinggi. Ini akan berakhir sekarang juga. Seluruh tenaganya terkumpul untuk serangan penentu. Tapi tepat sebelum tombak itu dijatuhkan, Paman, jangan sakiti kami. Kepala Wuljang dan Gugiol muncul tiba-tiba di tubuh monster. Wajah mereka basah air mata, memohon. Mata Gochon membelalak,
Tubuhnya membeku total, wajah kedua anak yang begitu ia sayangi, seolah benar-benar hidup di hadapannya. Wuljang? Gugyo? Suaranya bergetar, hatinya goyah. Tombak yang siap diayunkan berhenti di udara. Keraguannya hanya sepersekian detik, tapi itu sudah cukup. Monster tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Serangan menembus tubuh Gochon secara brutal, tubuhnya terguncang hebat. Gochon menjerit, sakit dan marah bercampur jadi satu. Berani-beraninya kau pakai wajah anak-anak yang sudah gugur untuk mempermainkan perasalanku. Meski terluka parah, ia masih memaksakan diri mengangkat tombak, melancarkan serangan balasan demi lepas dari tekanan lawan. Tapi ilusi itu terus menghancurkan tekadnya, sedikit demi sedikit. Paman kan janji mau ngajarin kami main tongkat. Isak kepala Gugiol menempel di tubuh monster. Kami udah lama nunggu hari itu. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada luka fisiknya. Tubuh Gochon kehilangan kekuatan lebih jauh. Kepala-kepala itu terus memohon, suaranya memilukan. Kami masih hidup, Paman. Tolong selamatin kami dari monster ini. Gochon tahu, secara logika, semua itu cuma ilusi ciptaan iblis. Ia tahu ia harus mengabaikannya, menghancurkan monster tanpa keraguan. Tapi logika tidak selalu bisa mengalahkan perasaan, cinta, penyesalan, rasa bersalah yang perlahan mengikis seluruh fokus yang selama ini jadi kekuatannya. Monster itu paham betul kelemahan manusia. Dari begitu banyak perburuan yang telah dilaluinya, ia selalu memanfaatkan kasih sayang dan penyesalan para pemburu sampai mereka kehilangan keberanian untuk terus bertarung. Ia yakin tidak akan ada yang lolos dari siksaan psikologis semacam ini. Semua mangsanya selalu hancur sebelum sempat melawan dengan berarti. Tapi keyakinan itu mendadak runtuh. Sebuah serangan tiba-tiba menghantam tubuhnya keras, memaksanya menghentikan tekanan terhadap Gochon. Untuk pertama kalinya, monster itu menghadapi seseorang yang sama sekali berbeda dari mangsa-mangsa sebelumnya. Dengan tubuh penuh darah dan mata menyala amarah, Ise menerjang maju, menggenggam erat kapak kecilnya. Gochon, sadarlah, teriaknya, dingin tapi tegas. Itu cuma iblis, gak lebih dari itu.